Itu Bu yang saya temukan. Saat ingin membuat kolam ikan di belakang rumah, tiba-tiba tukang meneleponku dengan panik ketika aku sedang bekerja. Bu, cepat pulang. Saya menemukan sesuatu. Jangan beritahu suami ibu. Saat aku sampai, jantungku hampir berhenti melihat isinya karena... Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat Embok Maini bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Ruang rapat di lantai 15 ini terasa sangat dingin. Mesin pendingin ruangan seakan menyemburkan es langsung ke tengkuku. Tapi anehnya, telapak tanganku justru berkeringat. Aku sedang berdiri di depan layar proyektor besar, menampilkan desain arsitektur kompleks komersial senilai puluhan miliar. Klien-klien penting duduk di kursi kulit di hadapanku. Mengangguk-angguk perlahan sambil membolak-balik dokumen cetak yang sudah aku siapkan sejak semalaman suntuk. Aku nyaris tidak tidur demi presentasi ini. Ini adalah proyek krusial yang bisa menentukan promosi jabatanku tahun ini. Aku harus tampil sempurna. Semua mata di ruangan ini tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku, dan bersiap untuk melanjutkan penjelasan tentang struktur fondasi bangunan. Namun tepat ketika aku membuka mulut untuk berbicara, ponsel di dalam saku jas kerjaku bergetar. Getarannya sangat keras dan panjang. Aku berusaha keras untuk mengabaikannya. Aku kembali tersenyum secara profesional, dan mulai menunjuk ke arah layar proyektor. Baru saja satu kalimat selesai aku ucapkan, ponselku bergetar lagi. Kali ini beruntun 3 kali berturut-turut di dalam sakuku. Ini sangat tidak biasa. Aku sangat jarang menerima panggilan telepon bertubi-tubi saat jam kerja, apalagi panggilan yang terkesan terburu-buru seperti ini. Suamiku sangat tahu jadwal kerjaku yang padat dan dia tidak pernah peduli untuk meneleponku di siang hari. Kecuali dia butuh tambahan uang jajan atau ingin minta dibelikan barang mewah. Mertuaku, apalagi ibu mertuaku itu lebih suka menyindirku secara langsung di rumah daripada menghabiskan pulsa untuk menghubungiku. Pikiran-pikiran kecil itu sempat melintas sebentar di kepalaku. Aku mencoba menepisnya jauh-jauh dan kembali fokus pada wajah klien di depanku. Tapi getaran itu terjadi lagi. Panjang, keras, dan mendesak. Sesuatu terasa sangat tidak beres. Firasatku tiba-tiba mengatakan, aku harus melihat layar ponsel itu sekarang juga. Mohon maaf sebentar, Bapak dan Ibu. Saya harus mengecek ponsel saya sebentar. Sepertinya ada panggilan darurat dari rumah, ucapku dengan suara yang kuat setenang dan sesopan mungkin. Para klien mengangguk maklum. Meski wajah bosku yang duduk di ujung meja terlihat sedikit tegang dan tidak senang, aku melangkah mundur, menjauh dari meja oval besar itu dan merogoh saku jasku dengan cepat. Aku melihat layar ponsel yang masih menyala. Nama yang tertera di layar itu membuat alisku berkerut bingung. Bapak Tukang Gali. Itu adalah nomor Bapak Tukang Harian yang baru kemarin sore aku sewa untuk menggali area di sudut halaman belakang rumah. Rencananya aku ingin membongkar beton di sana dan membuat kolam ikan koi kecil sebagai tempat bersantai jika sedang penat bekerja. Kenapa dia meneleponku siang-siang begini? Bukankah dia seharusnya sedang sibuk menghancurkan lapisan beton yang keras di halaman itu? Tanpa berpikir panjang lagi, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Aku memutar tubuh menghadap dinding kaca gedung, agar suaraku tidak terlalu terdengar oleh seisi ruangan rapat. Halo, Pak. Ada apa? Apa ada masalah dengan material bangunannya atau alatnya kurang? Tanyaku dengan nada berbisik namun bicara dengan cepat. Tidak ada jawaban langsung dari seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang memburu dan berat. Sangat berat. Seolah orang itu habis berlari maraton berkilo-kilometer atau sedang ketakutan setengah mati melihat sesuatu. Halo, Pak. Halo, Bapak bisa dengar suara saya? Tanyaku lagi. Kali ini nada suaraku sedikit meninggi karena bingung dan mulai terpancing rasa panik. Bu, Ibu. Suara Bapak Tukang itu akhirnya terdengar memecah keheningan. Suaranya bergetar hebat. Dia terbata-bata seperti orang yang sedang menggigil. Iya, ini saya, Pak. Ada apa di rumah? Kenapa Bapak terdengar panik begitu? Ada yang luka? Bu, Ibu harus pulang sekarang. Berangkat detik ini juga, Bu.
Serunya dengan nada yang nyaring seperti orang menangis tertahan. Saya janji tidak akan berani sentuh barang itu lagi. Bu, sumpah, Bu. Sumpah demi Tuhan. Tapi tolong jangan sampai suami ibu tahu soal ini. Jangan beritahu suami ibu. Jangan sampai mertua ibu juga tahu. Ini ada hubungannya dengan kenapa tanah di sudut belakang itu dulu dicor sangat tebal. Bu, cepat pulang, Bu. Saya takut sekali di sini sendirian. Sambungan telepon tiba-tiba terputus sepihak. Aku berdiri mematung menghadap kaca jendela gedung. Pemandangan lalu lintas ibu kota dan gedung-gedung bertingkat di luar sana tiba-tiba terasa buram di mataku. Jantungku berdetak sangat kencang. Memompa darah dengan paksa hingga telingaku berdenging keras. Apa maksud bapak tukang itu? Barang apa yang dia temukan? Kenapa dia begitu ketakutan sampai suaranya mau menangis? Dan apa hubungannya dengan suamiku? Lapisan beton di sudut halaman belakang itu memang selalu menjadi misteri kecil yang mengganggu di rumahku. 4 tahun lalu, suamiku tiba-tiba membawa pekerja bangunan dan mengecor bagian tanah tersebut. Tebalnya bukan main. Sangat tidak wajar untuk sebuah sudut taman. Saat aku tanya untuk apa, dia membuang-buang uang mengecor tanah subur. Dia beralasan itu untuk menutupi lubang resapan air yang jelek dan demi feng shui rumah yang lebih baik agar rezeki kami lancar. Mertuaku juga selalu melarangku keras-keras mendekati area itu. Dia akan memarahiku habis-habisan jika aku berani meletakkan pot tanaman atau kursi taman di atas beton itu. Mertuaku selalu bilang aku akan merusak estetika dan membawa sial bagi karir suamiku yang sebenarnya tidak pernah ada itu. Aku dulu hanya menganggap itu sebagai kebiasaan aneh suamiku dan cerewetnya mertuaku semata. Lagi pula selama bertahun-tahun aku terlalu sibuk bekerja membiayai hidup kami semua. Melunasi utang-utang mertuaku yang menumpuk dan membiayai adik angkat suamiku yang selalu menumpang hidup dan meminta ini itu. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memusingkan sepetak beton di halaman belakang rumahku sendiri. Tapi sekarang panggilan telepon singkat ini mengubah segalanya dalam hitungan detik. Rasa dingin yang aneh menjalar perlahan dari ujung jari kaki hingga ke ubun-ubun kepalaku. Firasat buruk yang sangat pekat mencengkeram dadaku hingga aku sulit bernapas. Aku berbalik perlahan, berjalan cepat menuju meja rapat dengan wajah pucat pasi. Aku tidak peduli lagi pada presentasi di layar proyektor ini. Aku tidak peduli pada promosi jabatan yang sudah aku kejar selama 3 tahun terakhir. Aku harus tahu apa yang disembunyikan di bawah beton rumahku. Maafkan saya semuanya. Saya baru saja mendapat kabar darurat dari rumah. Ada keadaan yang sangat memaksa. Saya harus segera pulang detik ini juga. Kataku dengan suara yang sedikit bergetar dan tidak stabil. Aku buru-buru merapikan dokumen-dokumen penting di meja dan memasukkannya ke dalam tas kerjaku secara asal. Bosku langsung berdiri dari kursinya. Matanya membelalak kaget bercampur marah. Ada apa ini? Apa semuanya baik-baik saja? Kita sedang di tengah presentasi krusial. Kamu tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan klien-klien kita. Saya sungguh minta maaf, Pak. Saya benar-benar harus pergi sekarang. Ini masalah hidup dan mati. Ucapku tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut karena pikiranku sudah kacau balau. Aku membungkukkan badan sekilas ke arah para klien yang tanpa kebingungan. Lalu setengah berlari keluar dari ruang rapat. Aku bisa mendengar bisik-bisik teguran dari dalam ruangan, tapi aku mengabaikannya total. Sepatu hak tinggiku berbunyi nyaring dan terburu-buru di sepanjang lorong. Saat aku berlari menuju lift kantor, perjalanan pulang menuju rumah siang itu terasa seperti siksaan terpanjang dalam hidupku. Jalanan cukup padat dan macet. Setiap kali lampu lalu lintas berubah merah, rasanya aku ingin menjerit dan memukul kemudi. Aku memukul setir mobil dengan keras berulang kali untuk melampiaskan kepanikan. Pikiranku berkecamuk liar tanpa arah. Berbagai macam skenario mengerikan berputar-putar di dalam kepalaku bagaikan film horor. Apa sebenarnya yang ditanam suamiku di sana? Uang hasil penipuan, barang ilegal, narkoba yang disembunyikan atau mayat? Napasku langsung tercekat saat pikiran terakhir itu muncul begitu saja. Tidak mungkin. Suamiku memang pemalas. Dia sering berbohong soal bisnisnya yang selalu gagal. Dia suka memamerkan barang-barang yang kubeli, seolah itu hasil keringatnya sendiri. Mertuaku memang gila hormat dan selalu merendahkanku di depan tetangga. Meski hidupnya sepenuhnya bergantung padaku, tapi mereka berdua bukan pembunuh, kan? Mereka tidak mungkin melakukan kejahatan sekeji itu. Aku mencoba menenangkan diri sendiri, menarik napas dalam-dalam melalui hidung, dan menghembuskannya dari mulut,
tapi tetap saja gagal. Tangan kananku gemetar hebat saat memegang tuas perseling mobil. Aku kembali teringat percakapan-percakapan aneh dan pertengkaran di masa lalu. Aku ingat dengan sangat jelas bagaimana suamiku langsung marah besar. Wajahnya merah padam dan membanting pintu kamar. Ketika bulan lalu, aku mengutarakan niat santai untuk membongkar beton itu dan membuat kolam ikan. Buat apa bikin kolam ikan segala? Buang-buang uang saja. Biarkan saja tempat itu seperti itu. Jangan pernah sentuh beton itu. Bentaknya saat itu dengan nada yang sangat tinggi dan mengancam. Dan mertuaku yang saat itu sedang menonton televisi langsung menyela dengan ketus. Kamu ini memang istri tidak tahu diuntung. Suami sudah mengatur rumah biar bagus dan aman. Malah mau dibongkar seenaknya. Kamu mau bawa sial ke keluarga ini? Jangan macam-macam kamu. Ya, tentu saja aku tidak peduli dengan larangan keras mereka berdua. Rumah ini adalah hasil keringatku sendiri. Kebetulan sekali pagi ini suamiku, mertuaku, dan adik angkat suamiku sedang pergi berlibur keluar kota selama 3 hari. Mereka pergi bersenang-senang menggunakan fasilitas dan kartu kredit tambahan yang kubuatkan. Begitu mereka berangkat tadi pagi, aku langsung menelepon bapak tukang untuk datang dan mulai membongkar beton itu diam-diam. Aku berpikir sederhana. Kalau kolamnya sudah terlanjur dibongkar saat mereka pulang nanti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain marah sebentar dan menerimanya. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa keputusanku yang terkesan sepele ini akan membuka sebuah rahasia yang mengerikan. Aku terus menginjak pedal gas dalam-dalam. Setiap kali ada celah kosong di jalan raya, keringat dingin terus membasahi dahi dan punggungku membuat kemeja kerjaku terasa lengket. Aku harus segera sampai. Aku harus melihatnya sendiri dengan mata kepalaku sebelum suamiku tahu. Aku terus merapalkan doa di dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Meskipun firasatku terus berteriak memperingatkan adanya bahaya besar. Ban mobilku berdecit keras bergesekan dengan aspal. Saat aku membelok tajam memasuki pelataran rumahku, aku mengerem mendadak bahkan tidak memarkirkan mobil di garasi dengan benar. Aku mematikan mesin dengan kasar, menyambar tas, dan bergegas keluar. Rumahku tampak sangat sepi dan sunyi dari luar. Pintu depan terkunci rapat seperti saat aku tinggalkan pagi tadi. Aku tidak repot-repot masuk melalui pintu utama, melainkan langsung berlari melewati jalan setapak kecil di samping rumah yang terhubung langsung ke area halaman belakang. Suara langkah kakiku yang terburu-buru menginjak kerikil terdengar sangat bising di telingaku sendiri. Bau tanah basah yang baru digali menguar pekat di udara bercampur dengan bau debu dari beton yang telah dihancurkan paksa. Saat aku berbelok di sudut taman, pemandangan itu akhirnya tersaji jelas di depan mataku. Halaman belakangku sangat berantakan. Pecahan cor-coran beton tebal berserakan sembarangan di atas rumput hijau. Di sudut yang dulu selalu rata dan keras tertutup semen itu, kini menganga sebuah lubang galian yang cukup besar dan dalam. Di tepi gundukan tanah di sebelah lubang itu, bapak tukang sedang duduk meringkuk memeluk lututnya. Wajahnya sangat pucat. Seputih kertas seolah darahnya baru saja terkuras habis. Keringat deras membasahi seluruh kaos kerjanya yang lusuh. Dia menatap kosong ke arah lubang dengan rahang gemeta. Mendengar suara langkahku yang mendekat, dia mendongak. Begitu matanya melihatku, dia langsung merangkak mundur beberapa langkah menjauh dari lubang. Seolah ketakutan setengah mati. Dia sama sekali tidak berkata apa-apa. Mulutnya terkunci rapat. Dia hanya mengangkat tangannya yang kotor dan bergetar hebat, lalu menunjuk pelan ke arah dasar galian tanah tersebut. Kakiku tiba-tiba terasa seringan kapas, seolah tidak menapak tanah sama sekali saat aku melangkah perlahan mendekati bibir lubang. Udara di sekitarku mendadak terasa sangat tipis dan mencekik. Aku menunduk, memaksakan mataku untuk melihat ke bawah sana, ke tempat gelap yang ditunjuk oleh bapak tukang. Di dasar galian itu, di antara gumpalan tanah liat dan sisa-sisa pecahan beton, tergeletak sebuah kotak baja tua. Kotak itu berukuran cukup besar, seukuran koper kabin pesawat, terlihat sangat berat dan bagian luarnya sudah sedikit berkarat akibat kelembaban tanah. Namun, bukan wujud kotak itu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak saat itu juga. Gembok besar yang mengunci kotak baja itu sudah hancur. Kemungkinan terkena hantaman linggis bapak tukang saat sedang menghancurkan beton secara membabi buta. Tutup kotak itu sedikit terbuka dan bergeser. Dari celah yang terbuka itulah aku bisa melihat dengan sangat jelas sebagian dari isinya yang menyeruak keluar. Seketika itu juga kewarasanku dan seluruh duniaku hancur berkeping-keping. Udara di dalam paru-paruku terkuras habis tak bersisa.
Dan lututku langsung lemas tanpa tenaga hingga aku jatuh berlutut di tepi lubang tanah itu sambil menutup mulutku rapat-rapat. Angin siang itu berhembus cukup kencang, menerbangkan debu halus dari sisa pecahan beton ke wajahku, tapi aku tidak berkedip sama sekali. Tubuhku membeku. Mataku terkunci rapat pada sebuah benda yang menyembul dari celah tutup kotak baja berkarat di dasar lubang itu. Itu hanya sebuah benda sederhana. Sebuah foto berukuran cetak biasa yang separuhnya melesak keluar dari sebuah amplop coklat tebal yang sudah sobek ujungnya. Namun, gambar yang tercetak di atas kertas foto mengkilap itulah yang baru saja merenggut paksa seluruh oksigen dari sekitarku. Di dalam foto itu kulihat wajah suamiku. Dia sedang tersenyum sangat lebar. Jenis senyuman lepas dan bahagia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan darinya. Tangannya merangkul erat pinggang seorang perempuan yang bersandar manja di dadanya. Perempuan itu memegang seorang bayi mungil yang montok dan menggemaskan. Wajah perempuan itu juga berseri-seri. Dia adalah adik angkat suamiku. Perempuan yang selama 4 tahun ini tinggal di bawah atapku, makan dari piringku, dan hidup dari uang hasil keringatku. Mereka bertiga berpose selayaknya sebuah keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Kepalaku mendadak terasa berputar hebat. Rasa mual yang luar biasa menggulung perutku hingga aku nyaris muntah di atas gundukan tanah basah ini. Ingatan demi ingatan dari masa lalu tiba-tiba berkelebat masuk ke dalam kepalaku dengan kecepatan yang menyakitkan. Menghantam kewarasanku bertubi-tubi. Seolah ada sebuah proyektor film yang memutar kembali semua kebodohanku selama 4 tahun terakhir. Aku ingat betul hari ketika suamiku pertama kali membawa perempuan itu ke rumah ini. Malam itu hujan turun sangat deras. Suamiku masuk ruang tamu dengan baju setengah basah. Menggandeng seorang gadis muda yang menunduk takut sambil menenteng koper kain yang sudah lusuh. Wajahnya polos tanpa riasan, dan tubuhnya terlihat rapuh. Dia ini adik angkatku dari kampung halamanku di desa, kata suamiku malam itu dengan nada suara yang begitu memelas dan penuh simpati. Orang tuanya baru saja meninggal karena kecelakaan dan dia sekarang sebatang kara tidak punya kerabat lain yang mau menampung. Keluargaku sudah menganggapnya seperti anak sendiri sejak kecil. Bolehkah dia tinggal di sini sementara waktu? Kasihan dia. Dia anak yang baik dan penurut. Saat itu, hatiku yang bodoh ini langsung terenyuh. Aku melihatnya menangis sesenggukan di sudut ruang tamu dan rasa ibaku mengalahkan semua logika. Aku mengangguk setuju tanpa curiga sedikit. Sejak malam itu, aku membuka pintu rumahku lebar-lebar untuknya. Aku memberinya kamar tamu yang paling nyaman, membelikannya pakaian-pakaian baru yang layak, memberinya uang saku bulanan, bahkan membiayainya ikut berbagai macam kursus keterampilan agar dia bisa mandiri. Dia selalu memanggilku dengan sebutan dengan suara yang sangat lembut. Dia selalu mengambilkan air minum untuk suamiku, memijat bahu suamiku dengan alasan berbakti kepada kakak angkatnya, dan selalu menatap suamiku dengan tatapan penuh kekaguman. Dulu aku mengira itu murni rasa hormat seorang adik. Betapa butanya aku. Di balik kepolosannya, dia ternyata sedang menggerogoti rumah tanggaku dari dalam. Ingatanku kemudian beralih pada sosok mertuaku. 3 bulan setelah adik angkat suamiku tinggal di sini, ibu mertuaku memutuskan untuk ikut pindah dan menetap di rumahku dengan alasan ingin dekat dengan putranya. Kedatangannya adalah awal dari neraka kecil di hidupku. Ibu mertuaku adalah wanita yang sangat gila hormat dan selalu haus akan validasi dari teman-teman arisannya. Dia tidak pernah menyukaiku sejak awal kami menikah. Karena aku berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Sementara dia selalu membanggakan putranya sebagai keturunan darah biru yang layak mendapatkan wanita jauh lebih kaya. Setiap hari yang keluar dari mulut mertuaku hanyalah hinaan dan tuntutan. Saat aku pulang malam dengan tubuh remuk redam setelah seharian mengejar tenggat waktu proyek, dia akan duduk di sofa sambil menonton televisi dan menyindirku dengan suara keras. "Istri macam apa kamu ini? Jam segini baru pulang. Suami dibiarkan makan makanan sisa. Kamu itu perempuan. Kodratnya melayani suami. Bukan keluyuran tidak jelas cari uang di luar. Kalau anakku tidak berbaik hati menikahimu, belum tentu kamu bisa tinggal di rumah sebesar ini." Bentak mertuaku waktu itu. Pura-pura lupa bahwa sertifikat tanah dan bangunan rumah ini 100% atas namaku, dibeli dari hasil tabunganku sebelum menikah. Namun, aku selalu diam. Aku menelan semua hinaan itu bulat-bulat demi menjaga perdamaian dalam pernikahan kami. Aku terus bekerja keras. Bahkan sampai lambungku rusak karena terlalu banyak minum kopi dan kurang tidur. Hanya agar aku bisa memenuhi gaya hidup mereka yang semakin hari semakin tidak masuk akal.
Aku ingat suatu pagi ketika ibu mertuaku menangis meraung-raung di ruang tengah. Dia ternyata diam-diam ikut arisan bodong dan investasi palsu demi pamer kepada tetangga. Dan sekarang dia dikejar-kejar penagih utang dengan nominal puluhan juta. Suamiku saat itu malah menyalahkanku. Menuduhku pelit karena tidak pernah memberi ibunya uang jajan yang cukup sehingga ibunya terpaksa mencari uang tambahan. Ujung-ujungnya, akulah yang harus mencairkan deposito masa depanku untuk melunasi semua utang memalukan mertuaku. Setelah utangnya lunas, bukannya berterima kasih. Mertuaku malah meminta dibelikan gelang emas baru dengan alasan malu jika pergelangan tangannya kosong saat bertemu teman-temannya. Dan lagi-lagi dengan bodohnya aku mengabulkan permintaannya. Lalu suamiku sendiri, pria yang berjanji akan melindungiku seumur hidup di depan altar pernikahan. Sejak tahun kedua pernikahan kami, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan asuransi tempatnya mengabdi. Alasannya sungguh terdengar meyakinkan waktu itu. Dia bilang dia ingin membangun perusahaan rintisannya sendiri, sebuah startup yang akan mengubah masa depan kami. Dia juga mengaku sedang mendalami bisnis perdagangan mata uang kripto yang katanya bisa menghasilkan uang miliaran dalam semalam. Dia memintaku menjadi pemodal utamanya. Dengan penuh semangat, dia mempresentasikan rencana bisnisnya di meja makan. Karena aku mencintainya dan ingin melihatnya sukses, aku memberikan semua tabungan bersamaku kepadanya. Ratusan juta rupiah mengalir dari rekeningku ke rekeningnya tanpa hambatan. Namun, bulan demi bulan berganti menjadi tahun, tidak pernah ada 1 rupiah pun keuntungan yang kembali. Startup yang dia banggakan itu tidak pernah memiliki kantor yang nyata. Tidak ada karyawan, tidak ada produk. Saat aku mulai berani menanyakan kemana perginya uang-uang itu, dia selalu bereaksi sangat agresif. "Kamu ini kenapa sih selalu meragukanku?" bentaknya suatu malam saat aku menanyakan laporan keuangan bisnis kriptonya. Matanya melotot marah, urat di lehernya menonjol keluar. "Kamu pikir membangun bisnis itu gampang? Kamu pikir untung itu turun dari langit? Kamu tidak percaya pada suamimu sendiri? Istri macam apa kamu yang tega merendahkan mimpi dan usaha suaminya? Kalau kamu memang tidak ikhlas membantuku, ambil saja semua uangmu. Aku tidak butuh istri yang selalu curiga. Manipulasi itu selalu berhasil. Aku akan langsung merasa bersalah, menangis, dan akhirnya meminta maaf padanya. Aku merasa menjadi istri yang buruk. Istri yang tidak suportif. Untuk menebus rasa bersalahku, aku akan membelikannya jam tangan mewah atau membiayai liburannya dengan alasan agar dia tidak stres memikirkan bisnisnya. Aku terus bekerja siang dan malam, membuat desain bangunan untuk orang lain. Sementara suamiku menghabiskan uangku di kedai kopi mahal dengan dalih sedang rapat dengan klien-klien fiktifnya. Sekarang, sambil berlutut di tepi lubang berlumpur ini, kebenaran itu menamparku dengan sangat keras hingga rasanya tulang-tulangku remuk. Suamiku tidak pernah membangun bisnis apapun. Dia tidak pernah tertipu investasi kripto semua uang ratusan juta. Peluh keringatku, dan air mataku selama ini ternyata dihabiskan untuk menghidupi keluarga rahasianya. Untuk membesarkan anak haramnya dengan perempuan yang selama ini kusuapi dengan tanganku sendiri. Pantas saja dia selalu bersikeras melarangku membongkar sudut taman ini. Pantas saja mertuaku selalu marah besar jika aku mendekati area ini. Lapisan beton tebal itu tidak pernah dibuat untuk memperbaiki aliran feng shui atau menutupi resapan air. Beton itu adalah nisan. Nisan yang mereka bangun untuk mengubur semua kebusukan, kebohongan, dan pengkhianatan mereka tepat di bawah hidungku di halaman belakang rumahku sendiri. Aku meremas tanah basah di bawah telapak tanganku hingga kuku-kukuku kotor oleh lumpur. Dada ini sesak. Seolah ada bongkahan es raksasa yang menekan paru-paruku. Aku telah ditipu mentah-mentah. Dimanfaatkan layaknya sapi perah bodoh tanpa perasaan. Kesedihan yang sedari tadi membekukan tubuhku perlahan-lahan mulai mencair, berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih panas, dan lebih mematikan. Amarah. Amarah yang sangat pekat merambat naik dari dasar perutku ke tenggorokanku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan jeritan yang nyaris meledak. Ini belum berakhir. Aku harus tahu apa lagi yang mereka sembunyikan di dalam kotak baja sialan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak setelah semua darah dan keringat yang mereka peras dariku. Bapak panggilku dengan suara serak namun sangat dingin membuat bapak tukang yang masih beringsut ketakutan di dekat pohon pisang itu tersentak. Aku menoleh menatapnya dengan pandangan kosong. "Bantu saya angkat kotak ini ke atas sekarang." Bapak tukang itu masih bergeming. Dia menatapku dengan mata terbelalak.
Tubuhnya gemetar hebat hingga cangkul yang ada di dekat kakinya ikut bergetar karena tersenggol lututnya. Wajahnya memancarkan teror yang seolah mengakar kuat di dalam kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya pelan, mundur selangkah lagi menjauhi lubang galian yang menganga itu. Tidak mau, Bu. Saya tidak berani. Bisik bapak tukang itu dengan suara parau. Barang itu pertanda buruk, Bu. Saya cuma tukang gali harian. Saya punya istri dan anak di kampung. Saya tidak mau ikut campur urusan keluarga ibu. Saya minta maaf, Bu. Saya mau pulang saja sekarang. Dia bahkan sudah bersiap untuk berbalik dan berlari meninggalkan halaman belakang rumahku. Namun, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Aku membutuhkan tenaganya. Tubuhku terlalu lemas dan gemetar untuk mengangkat kotak baja tebal itu sendirian dari dasar lubang. Aku segera bangkit berdiri, mengabaikan lututku yang kotor oleh lumpur basah, dan melangkah cepat menghalangi jalannya. Kutatap matanya lekat-lekat. Amarah dan keputusasaan melebur menjadi satu di dalam dadaku membuat tatapanku menajam seperti pisau. Bapak, dengar saya baik-baik. Desisku dengan ada suara yang sangat rendah, namun syarat akan ancaman dan ketegasan. Bapak sudah terlanjur membongkar beton itu. Bapak sudah melihat isinya. Kalau Bapak kabur sekarang dan suami saya pulang lalu melihat galian ini berantakan, dia akan mencari Bapak sampai dapat dan saya jamin dia tidak akan bersikap sopan. Tapi kalau Bapak mau membantu saya mengangkat kotak itu ke atas sekarang juga dan berjanji untuk tutup mulut rapat-rapat selamanya, saya akan membayar Bapak L kali lipat dari upah harian Bapak. Bahkan 10 kali lipat hari ini juga secara tunai. Pilihan ada di tangan Bapak. Mendengar tawaran uang dan ancaman tersirat itu, Bapak tukang menelan ludah dengan susah payah. Matanya melirik ke arah tas kerjaku yang tergeletak di atas kursi taman lalu kembali menatap wajahku yang memucat dan tanpa ekspresi. Setelah terdiam selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, dia akhirnya menghela napas panjang dan mengangguk pasrah. Baik, Bu. Tapi saya mohon setelah ini Ibu jangan pernah sebut-sebut nama saya lagi ke suami Ibu. Pintanya dengan nada memelas. Saya janji sekarang bantu saya angkat. Jawabku singkat. Kami berdua turun ke dalam lubang berlumpur itu. Tanah basah langsung merendam sepatu hak tinggiku. Tapi aku sudah tidak memedulikan penampilanku sama sekali. Kotak baja itu ternyata jauh lebih berat dari kelihatannya. Aku mencengkeram salah satu sisi pegangannya yang sudah berkarat. Sementara bapak tukang memegang sisi yang lain, karat yang kasar menggores telapak tanganku. Tapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di dadaku. 1, 2, 3 angkat. Seruku. Kami mengerahkan seluruh tenaga. Otot-otot lenganku terasa seperti mau putus saat kami menarik kotak itu dari cengkeraman lumpur hisap di dasar galian. Terdengar suara isapan tanah yang basah saat kotak itu akhirnya terlepas. Dengan sisa tenaga yang ada, kami melemparkannya ke atas rumput hijau di sebelah lubang. Napasku tersengal-sengal. Jantungku berdetak brutal di dalam sangkar rusukku. Aku merangkak naik dari dalam lubang dan langsung bersimpuh di depan kotak itu. Tanganku gemetar saat meraih tutup baja yang engselnya sudah rusak karena hantaman linggis. Kresre. Suara besi berkarat yang bergesekan terdengar sangat memekakan telinga saat aku membuka tutup kotak itu lebar-lebar. Bau apa kertas tua yang lembab bercampur dengan bau bahan kimia ringan yang aneh langsung menusuk rongga hidungku. Di dalam kotak itu, semua barang dibungkus rapi menggunakan beberapa lapis plastik bening yang tebal untuk melindunginya dari air dan rembesan tanah. Tanganku yang gemetar merobek plastik itu dengan kasar. Barang pertama yang kutarik keluar adalah amplop coklat tebal yang tadi ujungnya menyembul. Di dalamnya bukan hanya ada foto keluarga palsu yang membuatku mual tadi. Ada dokumen resmi yang dilipat rapi. Aku membuka lipatan kertas berlambang burung Garuda itu. Sebuah akta kelahiran. Mataku menyapu barisan kalimat yang tercetak rapi di atas kertas tersebut. Tercetak jelas nama seorang bayi laki-laki di sana. Namun yang membuat mataku terpaku dan napasku tercekat adalah 2 nama yang tertulis di kolom nama orang tua. Nama ayah yang tertera di sana adalah nama suamiku, lengkap dengan gelar sarjananya. Dan di kolom nama ibu, tertera nama adik angkat suamiku. Tidak ada kesalahan ketik, tidak ada keraguan lagi. Mereka bukan sekadar berselingkuh di belakangku. Mereka telah membangun keluarga yang utuh, memproduksi keturunan, dan menyembunyikannya dariku dengan sangat rapi. Kulihat tanggal lahir bayi itu 2 tahun yang lalu, ingatanku langsung melayang ke masa itu.
Bukankah 2 tahun lalu suamiku pamit pergi keluar kota selama 2 minggu dengan alasan mencari investor untuk bisnis rintisannya? Saat itu aku memberinya uang saku puluhan juta rupiah. Ternyata uang hasil begadangku berminggu-minggu itu dia gunakan untuk membiayai persalinan perempuan gatal itu. Air mataku menetes membasahi kertas akta tersebut, namun segera kuusap dengan kasar menggunakan punggung tanganku. Tidak, aku tidak boleh menangis untuk laki-laki bajingan ini. Aku meletakkan akta itu dan kembali merogoh ke dalam kotak. Tanganku menyentuh sebuah map karton berwarna hijau tebal. Bentuknya sangat familiar. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka map itu. Tebakanku benar. Itu adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Tapi tunggu dulu. Sertifikat asli rumahku tersimpan aman di dalam brankas di kamar tidurku. Aku yang memegang kuncinya. Lalu sertifikat apa ini? Aku membaca lembar demi lembar dokumen tersebut dengan teliti. Ini bukan sekadar duplikat. Ini adalah draft dokumen palsu dan berkas-berkas pengajuan balik nama sertifikat rumah. Mataku terbelalak ngeri saat melihat tanda tanganku tertera di atas materai pada surat pernyataan penyerahan hak milik. Tanda tangan itu dipalsukan dengan sangat sempurna. Nyaris tidak bisa dibedakan dengan tanda tangan asliku. Suamiku diam-diam sedang memproses pemindahan hak milik rumah dan tanah ini dari namaku menjadi namanya. Dia menyuap oknum notaris jahat untuk memuluskan rencananya. Jika proses ini selesai, dia bisa mengusirku kapan saja dari rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan darahku sendiri. Dia ingin merampas segalanya dariku, memberikan rumah ini untuk ditinggali bersama adik angkatnya dan anak haram mereka. Bajingan serakah. Namun, semua penemuan itu belum mencapai puncaknya. Ada satu benda terakhir di dasar kotak yang membuat seluruh darah di tubuhku seolah membeku menjadi es. Sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam legam tergeletak di samping 3 botol kaca kecil berwarna gelap yang tidak memiliki label nama sama sekali. Dengan tangan yang semakin bergetar, aku mengambil buku catatan hitam itu. Bau bahan kimia tadi rupanya berasal dari botol-botol kaca ini. Aku membuka halaman pertama buku catatan tersebut. Tulisan tangan di dalamnya menggunakan huruf tegak bersambung. Sangat rapi, sangat terstruktur, dan sangat aku kenali. Itu adalah tulisan tangan ibu mertuaku dulu. Dia sering menulis daftar belanjaan dengan gaya tulisan yang persis seperti ini. Halaman demi halaman berisi tanggal, hari, dan catatan dosis. 12 Maret. 2 tetes di dalam teh chamomile malam. Reaksi dia mengeluh pusing dan tidur sangat pulas. 18 April. 3 tetes di dalam sup ayam hangat. Reaksi dia muntah-muntah pagi harinya. Mengeluh kram perut. Hebat. Dokter bilang stres lambung. 5 Mei 4 tetes di air putih sebelum tidur. Reaksi haidnya berantakan, emosinya tidak stabil, rencana berjalan lancar. Aku membaca catatan harian mengerikan itu berulang-ulang, mencoba mencerna rentetan kalimat mematikan tersebut. Tanganku mencengkeram pinggiran buku itu hingga buku jari-jariku memutih. Kepalaku terasa mau pecah mengingat kembali tanggal-tanggal tersebut. Pada tanggal 18 April tahun lalu, aku memang dilarikan ke ruang gawat darurat karena kram perut yang menyiksa hingga aku nyaris pingsan. Saat itu, ibu mertuaku dan suamiku bersandiwara menjadi keluarga yang sangat panik dan perhatian di depan dokter. Aku kembali membalik halaman buku itu dengan kasar. Di halaman paling belakang terdapat sebuah kesimpulan yang ditulis oleh suamiku. Tulisannya berbeda, kasar, dan terburu-buru. Obat penekan saraf dari kenalan di pasar gelap bekerja lambat tapi pasti. Jika diberikan terus-menerus, rahimnya akan rusak permanen sehingga dia tidak akan pernah bisa memberiku anak yang sah. Selain itu, saraf otaknya akan melemah. Jika dia sudah mulai berhalusinasi atau terlihat gila di depan umum, aku bisa membawanya ke rumah sakit jiwa. Surat kuasa penuh atas seluruh aset dan hartanya akan jatuh ke tanganku secara sah sebagai wali suaminya yang waras. Bra. Aku melempar buku catatan hitam itu ke tanah seolah benda itu adalah bara api yang membakar tanganku. Perutku melilit hebat. Rasa mual yang sedari tadi katahan akhirnya meledak. Aku berbalik ke arah semak-semak dan memuntahkan seluruh isi perutku. Tubuhku kejang karena dorongan dari dalam. Aku muntah hingga yang keluar hanya cairan empedu yang pahit. Bapak tukang mendekat dengan ragu-ragu menyodorkan botol air minum mineral miliknya yang belum dibuka. Bu, ibu tidak apa-apa. Minum dulu, Bu. Aku menerima botol itu dengan tangan gemetar berkumur dan meludahkan airnya ke tanah. Aku mengusap mulutku dengan punggung tangan, lalu mendongak menatap langit siang yang terik.
Air mata yang tadi sempat menetes kini benar-benar mengering tanpa sisa. Digantikan oleh sebuah kekosongan yang dingin dan gelap. Kesedihanku telah mati. Rasa cintaku pada laki-laki bajingan itu telah musnah tak bersisa. Hangus terbakar oleh kenyataan menjijikan ini. Mereka bukan sekadar menipuku. Mereka bukan sekadar mencuri uangku atau berselingkuh di belakangku. Mereka mencoba membunuh kewarasanku secara perlahan. Mereka meracuniku setiap malam di meja makan rumahku sendiri. Di bawah atap yang kubeli dengan kerja kerasku. Mereka merusak organ reproduksiku dengan sengaja, agar aku tidak pernah bisa menjadi seorang ibu. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat rapi dan pengecut. Aku berbalik menatap kotak baja itu lagi. Semua barang di sana. Akta kelahiran, sertifikat palsu, buku catatan mertuaku, dan botol-botol racun itu bukan lagi sekadar bukti kejahatan. Benda-benda menjijikan itu kini berubah wujud di mataku. Mereka adalah amunisi, senjata fatal yang baru saja mereka serahkan ke tanganku sendiri. Mereka mengira aku adalah wanita bodoh yang hanya tahu cara bekerja dan mencari uang. Mereka mengira bisa membuangku ke panti rehabilitasi mental dan mengambil alih kerajaanku. Mereka salah besar. Aku merapikan kembali semua dokumen dan buku catatan itu, memasukkannya ke dalam tas kerjaku dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun kertas yang tertinggal. Aku tidak mengambil botol kaca berisi racun itu, membiarkannya tetap di dalam kotak sebagai umpan. Aku bangkit berdiri. Kaki yang tadi terasa lemas, kini berdiri kokoh memijak bumi. Aku membersihkan sisa tanah di rerjaku, lalu menoleh ke arah bapak tukang yang masih mematung ketakutan memeluk cangkulnya. "Pak," panggilku dengan suara yang jauh lebih tenang, lebih dingin, dan tanpa emosi. Masukkan kembali kotak itu ke dalam lubang, timbun lagi dengan tanah yang rapat, lalu padatkan permukaannya. Seolah tidak pernah ada yang menggali tempat ini. Saya akan mentransfer sisa uang proyek dan uang tutup mulut. Bapak sekarang juga ke rekening Bapak. Setelah Bapak selesai menimbunnya, Bapak boleh pulang. Ingat janji Bapak. Jika ada yang bertanya, katakan saja tanah ini terlalu keras dan Bapak batal menggali kolamnya. Bapak tukang mengangguk dengan sangat cepat. Wajahnya penuh kelegaan karena tidak perlu berurusan lebih jauh dengan barang mengerikan itu. Dia langsung memegang skopnya dan mulai bekerja menimbun tanah kembali ke dalam lubang. Aku berdiri mengawasi kerjanya dalam diam. Angin siang kembali berhembus, mengeringkan sisa keringat dingin di leherku. Otakku yang terbiasa merancang struktur bangunan rumit kini mulai bekerja dengan presisi yang sama untuk merancang sebuah struktur kehancuran. Aku akan menghancurkan mereka perlahan-lahan. Aku akan membuat mereka merasakan rasa sakit yang jauh lebih menyiksa daripada racun yang mereka cekokkan ke tenggorokanku. Aku akan menjatuhkan mereka dari tempat tertinggi di depan semua orang yang mereka puja dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berdiri mematung di balik kaca jendela kamarku di lantai 2 menatap ke arah halaman belakang melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Di bawah sana, Bapak tukang baru saja selesai memadatkan tanah galian. Dia bekerja dengan sangat cepat, didorong oleh rasa takut yang luar biasa. Setelah meratakan sisa-sisa pecahan beton untuk menyamarkan bekas galian, dia mengemasi peralatannya dengan terburu-buru, menerima notifikasi transfer uang dari KUD ponselnya, lalu mengangguk hormat ke arah rumah sebelum berlari keluar dari gerbang. Halaman belakangku kini kembali terlihat seperti semula. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah tumpukan tanah basah itu bersemayam rahasia paling busuk yang akan menghancurkan nyawa orang-orang yang selama ini menumpang hidup padaku. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju kamar mandi. Tas kerjaku yang berisi dokumen-dokumen mematikan itu sudah kusembunyikan di dalam brankas rahasiaku sendiri. Brankas baja yang tertanam di balik panel lemari pakaianku yang kodenya hanya aku yang tahu. Aku menyalakan pancuran air dingin dan berdiri di bawahnya tanpa melepaskan kemeja kerjaku. Air dingin mengguyur tubuhku, melunturkan sisa-sisa tanah, keringat, dan sisa-sisa air mata kebodohanku. Saat aku menatap pantulan wajahku di cermin besar kamar mandi, aku tidak lagi melihat sosok istri penurut yang selalu menundukkan kepala. Aku tidak lagi melihat wanita bodoh yang rela bekerja banting tulang demi pujian palsu dari seorang laki-laki benalu. Wajah di cermin itu kini terlihat sangat dingin pucat dengan sorot mata setajam bilah pisau. Mulai detik ini, perempuan lemah itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang arsitek yang sedang merancang cetak biru sebuah kehancuran. Setelah berganti pakaian dengan pinjaman, aku duduk di depan meja kerjaku dan membuka laptop. Rumah ini kosong melompong. Suamiku,
mertuaku, dan perempuan gatal yang menyamar sebagai adik angkat suamiku itu masih berada di luar kota, menikmati liburan mewah menggunakan fasilitas kartu kreditku. Mereka mengira aku sedang menangis stres di kantor menghadapi proyek yang menumpuk. Mereka sangat salah. Aku meretas masuk ke akun perbankan suamiku. Sebagai istri yang selama ini membiayai segalanya, aku tahu semua kata sandi dan PIN yang dia gunakan karena dia terlalu malas untuk mengingatnya sendiri dan selalu menyuruhku yang mengurus pembayarannya. Mataku menyapu deretan mutasi rekening dan tagihan kartu kredit yang baru saja masuk hari ini. Tanganku mengepal kuat melihat rincian transaksi tersebut. Pembelian tas bermerek seharga puluhan juta di sebuah butik mewah. Tagihan makan malam di restoran bintang 5 yang setara dengan gaji asistenku sebulan dan yang paling menjijikkan, transaksi pembayaran sewa sebuah villa pribadi yang sangat tertutup. Tentu saja itu bukan untuk mertuaku. Itu adalah tempat suamiku dan adik angkatnya memadu kasih dan menertawakan kebodohanku di atas ranjang yang dibayar dengan uang hasil keringatku. Aku mengunduh semua bukti mutasi tersebut, menyimpannya dalam folder transkripsi ganda, lalu mencetaknya satu persatu. Kertas-kertas bukti transaksi ini akan menjadi hujan panah yang menembus jantung kesombongan mereka. Pekerjaanku belum selesai. Aku mengambil ponsel dan menghubungi sahabat lamaku sejak masa kuliah. Dia adalah seorang pengacara perdata yang sangat jenius, tajam, dan tidak pernah kenal ampun di meja hijau. Dia adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu seberapa keras aku berjuang untuk mencapai posisiku saat ini. Dan dia selalu membenci suamiku sejak awal kami menikah. Aku butuh bantuanmu. Sekarang juga, ucapku tanpa basa-basi begitu sahabatku mengangkat teleponnya. Suaraku terdengar sangat datar dan tak beremosi. Ada apa? Suaramu terdengar mengerikan. Apa laki-laki parasit itu berulah lagi? Kali ini utang apa lagi yang harus kau lunasi? Tanyanya dari seberang sana dengan nada sinis yang sudah sangat ku kenali. Jauh lebih buruk dari sekadar utang. Jawabku pelan. Dia memalsukan tanda tanganku untuk membalik nama sertifikat rumah ini. Dia memiliki anak di luar nikah dengan perempuan yang selama ini tinggal di rumahku. Dan yang paling penting, dia dan ibunya telah meracuniku secara perlahan dengan obat penekan saraf selama setahun terakhir agar aku gila dan kehilangan kendali atas hartaku. Terdengar suara kursi yang terjatuh dan gebrakan meja dari seberang telepon. Sahabat pengacaraku itu terdiam selama beberapa detik. Napasnya terdengar memburu menahan amarah yang meledak. Aku segera ke rumahmu. Siapkan semua buktinya. Kita akan menguliti bajingan itu hidup-hidup sampai ke tulang-tulangnya. Dia akan membusuk di penjara. Aku bersumpah demi profesiku. Tidak sekarang. Potongku cepat. Mereka akan pulang besok sore. Aku tidak ingin mereka curiga melihat mobilmu di pekaranganku. Aku akan mengirimkan semua salinan buktinya ke emailmu yang paling aman malam ini juga. Buatkan aku surat gugatan cerai dengan tuntutan pengembalian seluruh aset. Siapkan juga laporan kepolisian untuk pasal pemalsuan dokumen dan pasal percobaan pembunuhan berencana. Kita akan memasang perangkap yang sangat rapi. Aku ingin menghancurkan mereka di depan semua orang yang selama ini mereka jadikan tempat pamer. Baiklah, aku mengerti cara mainmu. Anggap saja semuanya sudah beres di tanganku. Jawab sahabatku dengan nada yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Setelah mematikan telepon, aku beranjak mengambil kunci mobil dan keluar rumah. Aku pergi ke sebuah toko elektronik khusus yang menjual peralatan keamanan canggih. Aku membeli belasan kamera pengintai nirkabel berukuran mikroskopis sebesar kancing baju, atau kepala paku lengkap dengan alat penyadap suara berdaya tangkap tinggi. Sebagai seorang arsitek yang mendesain interior rumahku sendiri, tidak ada orang yang lebih tahu tentang setiap sudut tersembunyi, celah ventilasi, dan titik buta di rumah ini selain diriku sendiri. Malam itu juga aku bekerja sendirian menyusuri setiap ruangan. Aku menanam kamera-kamera kecil itu di tempat-tempat yang mustahil mereka sadari. Satu kameraku sembunyikan di balik ukiran rumit pada bingkai lukisan besar di ruang tamu. Satu lagi kutanam di sela-sela rimbunnya daun tanaman hias palsu di ruang makan. Aku bahkan masuk ke kamar adik angkat suamiku. Ruangan yang selama ini selalu dikuncinya rapat-rapat dengan alasan privasi dan menempelkan penyadap suara tepat di bawah ranjangnya dan di balik cermin meja riasnya. Aku memasang semuanya dengan sangat teliti, menghubungkan seluruh sistemnya langsung ke ponsel dan laptopku secara eksklusif. Mulai detik ini tidak ada satu bisikan pun, tidak ada satu helaan napas pun dari mereka yang akan luput dari pengawasanku. Rumah ini telah berubah menjadi arena eksekusi dan akulah sang algo-algojo yang memegang kendali penuh.
Keesokan harinya aku pergi bekerja seperti biasa. Aku bahkan sempat menyelesaikan presentasi yang sempat tertunda kemarin dan memenangkan proyek tersebut seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sore harinya saat matahari mulai condong ke barat, aku kembali ke rumah dan memarkirkan mobilku di garasi. Tepat pukul 6 sore, terdengar deru mesin mobil sewaan memasuki pekarangan rumahku. Suara tawa yang melengking dan obrolan riang terdengar dari balik pintu utama. Pintu terbuka. Suamiku melangkah masuk dengan gaya angkuh mengenakan kemeja pantai bermerek yang kubelikan bulan lalu. Di belakangnya, ibu mertuaku berjalan lenggak-lenggok memamerkan tas tangan barunya. Sementara adik angkat suamiku mengekor dengan wajah lugu dan senyum malu-malu yang sangat memuakkan. Aku berdiri dari sofa, merapikan rambutku, dan memasang topeng paling sempurna yang pernah aku buat seumur hidupku. Aku menyunggingkan senyum hangat dan menyambut mereka dengan mata yang berbinar-binar. Wah, kalian sudah pulang. Bagaimana liburannya? Menyenangkan. Sapaku dengan nada yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Suamiku langsung mendekat, mengecup keningku sekilas dengan bibirnya yang terasa seperti racun di kulitku. Sangat menyenangkan, sayang. Terima kasih ya sudah mensponsori liburan kami. Seandainya saja kamu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaanmu yang membosankan itu, kamu pasti bisa ikut kami bersantai. Kasihan sekali istriku ini. Wajahmu terlihat pucat dan lelah. Ibu mertuaku langsung mendengus sinis sambil meletakkan tas barunya di atas meja kaca dengan kasar. Alah, biarkan saja dia bekerja keras. Kalau dia ikut liburan, siapa yang mau bayar tagihannya? Toh dia memang lebih suka berduaan dengan laptopnya daripada melayani suami. Untung saja ada adikmu yang selalu siap sedia memijat dan mengurus keperluan suamimu selama liburan tadi. Kalau menunggu istri sahnya, bisa mati kelaparan anakku. Ibu, jangan begitu. Kasihan Bak. Dia pasti sangat lelah setelah bekerja seharian. Ucap adik angkat suamiku dengan nada suara yang dibuat-buat selembut sutra. Dia menatapku dengan mata bulatnya yang polos. Seolah dia adalah malaikat pelindungku. Bak, mau kubuatkan teh hangat untuk menenangkan pikiran. Mendengar tawaran teh hangat itu, perutku langsung melilit oleh rasa jijik yang luar biasa. Ingatanku langsung tertuju pada buku catatan hitam milik mertuaku dan botol-botol kaca di dalam kotak baja di bawah tanah sana. Teh hangat untuk menenangkan pikiran. Sungguh sebuah kalimat yang sangat mematikan. Aku membalas tatapan perempuan gatal itu, menahan hasrat yang menggebu-gebu untuk mencekik lehernya. Saat ini juga aku tersenyum semakin lebar, sangat manis hingga terasa menyakitkan di pipiku. Tidak usah repot-repot. Di, kamu pasti capek sehabis perjalanan jauh. Biar Mbak saja yang membuat minumannya nanti. Oh ya, selamat datang kembali di rumah. Ucapku lembut. Mereka bertiga tersenyum puas, saling berpandangan dengan tatapan meremehkan yang sangat kentara. Mereka merasa berada di atas angin. Mereka mengira aku masih wanita bodoh yang sama. Boneka rapuh yang bisa mereka permainkan dan mereka hancurkan perlahan-lahan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di setiap sudut ruangan ini, mata kamera yang tak berkedip sedang mengawasi mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata-kata congkak yang keluar dari mulut mereka sedang direkam untuk menjadi bumerang. Di balik senyumku yang patuh ini, aku sedang menghitung mundur waktu menuju kehancuran mereka. Silakan tertawa sepuas kalian hari ini, karena sebentar lagi aku akan memastikan kalian semua menangis darah. 2 hari setelah kepulangan mereka, aku mulai menjalankan babak selanjutnya dari rencanaku. Sikapku berubah drastis menjadi sangat penurut, nyaris tanpa perlawanan sama sekali. Aku sengaja membiarkan kantu mataku terlihat hitam dan wajahku tanpa pucat pasi seolah racun yang mereka berikan setiap malam mulai menggerogoti kewarasanku. Saat sarapan dengan suara yang kuat bergetar dan tatapan kosong, aku mengatakan pada suamiku bahwa aku sudah terlalu lelah bekerja dan memikirkan banyak hal. Aku bilang padanya bahwa aku akhirnya menyadari kesalahanku selama ini yang terlalu meragukan kemampuannya sebagai kepala keluarga. Aku menyerah. Aku akan mendukung bisnis perusahaan rintisanmu sepenuhnya. Ucapku pagi itu sambil menyendokkan nasi goreng ke piringnya. Kamu benar. Aku hanyalah seorang istri yang seharusnya mendukung mimpi suaminya. Kalau kamu membutuhkan rumah ini sebagai jaminan tambahan untuk meyakinkan calon investormu itu, aku akan menandatangani surat penyerahan asetnya. Aku percaya padamu. Mendengar kata-kataku, mata suamiku langsung berbinar buas. Kilat keserakahan memancar jelas dari pupil matanya. Meski dia buru-buru menyembunyikannya di balik senyum tipis yang penuh kepalsuan, dia meletakkan sendoknya,
menggenggam tanganku erat-erat, dan mengecup punggung tanganku dengan penuh drama. Ibu mertuaku yang sedang mengunyah makanan sampai tersedak saking kagetnya, lalu tersenyum lebar hingga gigi-giginya terlihat. Sementara itu, perempuan gatal yang menyamar sebagai adik angkatnya hanya menunduk, menyembunyikan senyum licik di balik poni rambutnya. Umpan pertamaku telah ditelan bulat-bulat tanpa ada sisa sedikit pun. Untuk merayakan kemenangan mutlak ini, suamiku dengan sangat antusias mengusulkan sebuah pesta barbeku mewah di rumah kami akhir pekan ini. Dia beralasan ingin mengundang calon investor besarnya, rekan-rekan bisnis palsunya, dan keluarga besar ibu mertuaku untuk menunjukkan betapa harmonis dan suksesnya keluarga kami. Aku tentu saja mengiyakan dengan anggukan lemah. Seolah aku adalah sapi perah yang pasrah dibawa ke tempat penjagalan. Aku bahkan memberikan kartu kreditku kepadanya dengan sukarela untuk membeli semua daging impor, minuman mahal, dan dekorasi pesta. Biarkan saja mereka bersenang-senang menghamburkan uangku untuk terakhir kalinya, karena pesta ini akan menjadi panggung eksekusi mereka. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak sore, halaman belakang rumahku sudah disulap menjadi area pesta kebun yang sangat mewah. Lampu-lampu hias kecil digantung melintang di udara, menerangi hamparan rumput hijau. Sebuah meja panjang disiapkan dengan berbagai macam hidangan mewah. Namun, yang membuatku tersenyum dingin di balik jendela kamarku adalah letak alat pemanggang barbeku raksasa yang diletakkan oleh pekerja catering. Alat pemanggang panas itu berdiri tepat di atas tanah tempat kotak baja berisi rahasia busuk mereka terkubur. Sungguh sebuah ironi yang sangat puitis. Mereka sedang memanggang daging dan bersorak-sorai merayakan kemenangan tepat di atas kuburan kejahatan mereka sendiri. Menjelang malam, para tamu mulai berdatangan. Halaman belakangku dipenuhi oleh suara tawa, denting gelas kaca, dan alunan musik jazz yang mengalun dari pelantang suara. Aku melangkah keluar dari pintu kaca geser dengan mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Kontras dengan penampilan mereka yang sangat mencolok. Ibu mertuaku mengenakan gaun merah menyala. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas tebal yang dulu dia paksa aku untuk membelikannya. Dia sedang berdiri di tengah kerumunan teman-teman arisannya. Tertawa keras dengan mulut terbuka lebar sambil memamerkan betapa menantunya sangat menghormatinya. Ya ampun, Jeng. Anakku memang suami yang luar biasa. Bisnisnya sebentar lagi akan bernilai ratusan miliar. Pamer ibu mertuaku dengan suara yang sangat lantang agar semua orang mendengarnya. Istrinya itu dulu selalu keras kepala. Tapi berkat didikan anakku, dia sekarang sadar diri. Semua aset rumah ini akan diserahkan atas nama anakku. Memang sudah seharusnya begitu, kan? Laki-laki itu imam keluarga. Perempuan itu cuma numpang hidup. Kalau tidak diatur, perempuan bisa ngelunjak. Teman-teman arisannya mengangguk-angguk setuju, menatapku dengan pandangan meremehkan saat aku berjalan melewati mereka. Aku hanya menundukkan kepala, memberikan senyum lemah, dan terus melangkah. Perutku bergejolak jijik, tetapi aku harus menahan diri. Belum saatnya. Di sudut lain, aku melihat perempuan gatal itu. Dia mengenakan gaun malam berbahan sutra yang melekat ketat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sengaja. Dia bertingkah seolah-olah dia adalah nyonya besar di rumah ini. Dia menyuruh-nyuruh asisten rumah tanggaku dengan nada tinggi, menuangkan anggur untuk para tamu laki-laki dengan tawa manja, dan sesekali mencuri pandang ke arah suamiku dengan tatapan penuh gairah yang menjijikan. Mereka bahkan beberapa kali bersentuhan tangan secara diam-diam di dekat meja minuman saat mengira tidak ada yang memperhatikan. Mereka tidak sadar bahwa 3 kamera pengintai di balik dahan pohon mangga sedang merekam setiap gerakan tangan dan kedipan mata menjijikkan mereka. Tamu kehormatan malam itu, sang calon investor besar akhirnya tiba. Suamiku langsung berlari menyambutnya bagaikan seekor anjing yang melihat majikannya membawa daging segar. Dia membungkuk berkali-kali. Menjabat tangan pria parubaya yang tampak sangat berwibawa itu dan membawanya ke kursi terbaik di tengah taman. Suamiku mulai berbicara panjang lebar, mengeluarkan segala macam jargon bisnis kosong yang dia pelajari dari internet, mencoba meyakinkan sang investor bahwa perusahaannya adalah masa depan yang menjanjikan. Sang investor hanya mengangguk pelan, menyesap minumannya dengan tenang, tampaknya masih menimbang-nimbang untuk menggelontorkan uang miliknya. Tepat pada pukul malam, saat pesta mencapai puncaknya dan semua tamu sudah kenyang menikmati hidangan, suamiku melangkah ke depan dengan membawa sebuah mikrofon. Dia mengetuk mikrofon itu beberapa kali, meminta perhatian seluruh tamu yang hadir. Suasana mendadak hening. Ibu mertuaku tersenyum sangat lebar hingga pipinya nyaris menyentuh matanya.
Sementara perempuan itu menatap suamiku dengan mata berbinar penuh kebanggaan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir di acara kecil kami ini. Ucap suamiku dengan suara bariton yang sengaja dibuat-buat agar terdengar berwibawa. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya. Selain merayakan rencana kerjasama dengan investor hebat kita, saya juga ingin mengambil momen ini untuk berterima kasih kepada istri saya tercinta. Suamiku menunjuk ke arahku. Semua mata kini menoleh padaku. Aku memaksakan diri untuk tersenyum dan melangkah maju ke sisinya. Berdiri tepat di depan pemanggang barbeku persis di atas hamparan tanah galian yang menyimpan segala kebusukannya. Suamiku merangkul pundakku erat-erat. Sentuhannya membuat kulitku merinding karena rasa jijik yang luar biasa. Tetapi aku membiarkannya untuk sementara waktu. Istri saya ini adalah wanita yang sangat berbakti. Lanjut suamiku dengan nada dramatis. Seolah dia sedang berakting dalam sebuah sandiwara murah. Dia tahu betapa pentingnya bisnis ini bagi masa depan keluarga kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan penuh dan kepercayaannya kepada saya sebagai kepala keluarga, malam ini di hadapan Bapak, Ibu sekalian dan disaksikan oleh calon investor kita, dia akan menandatangani surat penyerahan hak milik rumah ini kepada saya untuk saya jadikan jaminan modal perusahaan. Ibu mertuaku langsung bertepuk tangan paling keras. Memicu tepukan tangan dari teman-teman arisannya. Perempuan gatal itu tersenyum licik sambil menyesap anggurnya. Menatapku dengan sorot mata merendahkan yang seolah berkata bahwa dia akhirnya telah berhasil mengalahkanku. Suamiku memberi kode kepada asisten rumah tanggaku. Tidak lama kemudian, asisten rumah tanggaku datang membawa sebuah nampan perak berisi dokumen tebal yang sudah ditandai dengan materai. Lengkap dengan sebuah pena emas mahal yang kubelikan untuk suamiku tepat di hari ulang tahunnya. Tahun lalu, suamiku mengambil dokumen itu dan menyodorkannya kepadaku dengan tatapan mata yang begitu menekan. Seolah mengancam jika aku berani mundur dari kesepakatan ini. Tanda tangani di sini, sayang. Buktikan pada semua orang bahwa kamu adalah istri yang penurut dan percaya pada suamimu. Semua ini demi kebaikan keluarga kita ke depannya. Aku menunduk menatap dokumen palsu itu. Kertas-kertas yang dirancang dengan sangat licik untuk merampas seluruh kerja kerasku dan menendangku keluar dari rumahku sendiri. Aku mendongak menatap mata suamiku yang berkilat penuh kemenangan. Dia merasa sudah menang telak. Dia merasa sudah berhasil menaklukkan dan menghancurkanku sepenuhnya. Kesombongannya telah mencapai puncaknya. Melambung tinggi ke udara dan menutupi seluruh akal sehatnya. Dia benar-benar mengira aku adalah wanita bodoh yang semudah ini untuk diperdaya. Aku mengambil pena emas itu dari nampan perak dengan tangan yang sengaja kuat sedikit bergetar agar terlihat gugup. Aku menarik napas panjang, menundukkan kepalaku dalam-dalam, dan perlahan-lahan memainkan pena tersebut di sela-sela jariku. Aku tidak langsung menandatanganinya. Aku sengaja mengulur waktu. Lewat ekor mataku, aku melirik jam tangan mungil yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Pukul 15 menit. Seharusnya sahabat pengacaraku dan polisi berseragam sudah tiba di depan gerbang pekarangan rumahku sekarang. Aku hanya perlu menahan ketegangan ini beberapa menit lagi. Aku akan membiarkan suamiku terbang setinggi mungkin, menembus awan kesombongannya, menikmati angin pujian palsu dari orang-orang di sekitarnya. Dan ketika dia sudah berada di titik tertinggi, aku akan menembak jatuh sayapnya tanpa ampun. Anak kita butuh kamar yang lebih besar, bukan kamar tamu sempit ini. Suara perempuan gatal itu menggelegar dari pelantang suara. Diiringi suara desahan manja dan decitan ranjang yang sangat tidak pantas didengar di depan umum. Lalu terdengar balasan dari suara suamiku jernih dan penuh kesombongan. Sabar sayang. Sebentar lagi. Obat dari ibu sudah mulai bekerja. Bulan lalu dia sampai pingsan karena kram perut. Kan rahimnya pasti sudah hancur. Kita cuma butuh tanda tangannya di atas surat kuasa itu besok lusa. Setelah hartanya jatuh ke tanganku, kita tendang dia ke panti rehabilitasi mental. Lalu kita bawa anak kita ke sini. Rumah mewah ini akan jadi milik kita seutuhnya. Uang proyeknya juga sudah kukuras habis ke rekeningku. Kemudian terdengar suara ibu mertuaku menyela dari rekaman tersebut. Tawanya yang melengking khas terdengar sangat kejam. Bagus. Ibu juga sudah muak melihat wajah sombongnya. Perempuan mandul tidak tahu diuntung. Untung saja kamu pintar mencari celah. Nak, biar saja dia kerja banting tulang sampai mati. Toh hasilnya buat menghidupi darah dagingmu yang asli. Suasana di halaman belakang itu seketika meledak. Teman-teman,
Arisan ibu mertuaku memeki kaget sambil menutup mulut mereka dengan tangan, menatap ibu mertuaku dengan pandangan jijik yang tak tertutupi. Sang calon investor besar langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam karena merasa dilecehkan telah diundang ke dalam drama penipuan keluarga yang menjijikkan ini. Matikan suara sialan itu sekarang juga. Teriak suamiku seperti orang kesetanan. Dia membuang mikrofon di tangannya, berlari ke arah meja pengatur suara di sudut taman dan mencoba mencabut kabel-kabelnya dengan panik. Namun, asisten rumah tanggaku sudah lebih dulu mengunci kotak pengatur suara tersebut dengan gembok tebal. Suamiku memukul-mukul kotak besi itu dengan putus asa, sementara rekaman percakapan menjijikan itu terus berputar berulang-ulang, membongkar setiap detail kejahatannya. Perempuan gatal itu menjerit histeris. Wajah lugu pura-puranya telah hancur total. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya, berlari mencari tempat bersembunyi di balik pohon. Tetapi tatapan menghakimi dari puluhan tamu di sana menelanjanginya habis-habisan. Sementara itu, ibu mertuaku tidak bisa berkata-kata. Dia tersungkur mundur, menabrak meja hidangan hingga beberapa piring kue terjatuh berantakan. Wajahnya yang tadi begitu angkuh dan sombong kini berubah mengerikan. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh riasan mahalnya, merusak bedaknya menjadi bercak-bercak putih yang jelek. Tangannya gemetar hebat memegangi dadanya, seolah dia baru saja terkena serangan jantung ringan. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang luar biasa itu, aku berdiri tegak bagaikan seorang ratu es. Aku menyilangkan lenganku di depan dada, tersenyum santai menatap kehancuran mental mereka yang sedang berlangsung tepat di depan mataku. Tidak ada lagi istri penurut yang menangis di pojok ruangan. Tidak ada lagi menantu yang menundukkan kepala. Aku kembali memberi isyarat kepada asisten rumah tanggaku. Ini belum selesai. Serangan psikologis ini masih memiliki satu peluru terakhir. Asistenku berjalan berkeliling dengan sebuah keranjang anyaman yang indah. Membagikan bungkusan-bungkusan kecil yang terlihat seperti souvenir pesta kepada setiap tamu, termasuk kepada calon investor besar itu. Tolong diterima. Bapak, Ibu sekalian, ini ada sedikit souvenir kenang-kenangan dari acara barbeku keluarga kami. Seruku dengan suara lantang yang mengalahkan kebisingan dari pelantang suara. Para tamu yang masih syok perlahan membuka bungkusan souvenir tersebut. Di dalamnya bukan berisi coklat atau gantungan kunci. Di dalamnya terdapat cetakan foto-foto berkualitas tinggi yang kuambil dari brankas baja di bawah tanah, serta hasil tangkapan layar dari kamera tersembunyiku. Foto suamiku yang sedang berciuman mesra dengan perempuan yang disebutnya sebagai adik angkatnya. Foto akta kelahiran anak haram mereka dan salinan mutasi rekening yang menunjukkan bagaimana suamiku menguras uangku untuk membayar villa mewah dan utang-utang pinjaman daring ibunya. Aku menatap suamiku yang kini berhenti memukul kotak suara. Dia menatap lembaran foto yang berserakan di tanah di dekat kakinya. Lututnya akhirnya menyerah. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan dada membusung penuh kesombongan itu kini ambruk ke atas rumput. Berlutut tak berdaya dengan tubuh bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi keringat dan keputusasaan yang mutlak. Kebohongan yang dia bangun selama 4 tahun. Konspirasi busuk yang dia kubur rapat-rapat di bawah lapisan beton tebal kini terbongkar habis tanpa sisa. Hancur berkeping-keping menghantam wajahnya sendiri di depan semua orang yang paling dia harapkan pujiannya. Serangan ini telah sukses menghancurkan mental mereka hingga ke titik nadir, merobohkan seluruh pertahanan dan harga diri palsu yang mereka miliki. Namun bagiku ini belumlah cukup. Ini baru permulaan. Sebentar lagi serangan faktual akan benar-benar mengirim mereka ke tempat yang seharusnya. Kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Suasana di halaman belakang rumahku benar-benar berubah menjadi arena penghakiman yang sangat mematikan. Udara malam yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan alunan musik jazz kini terasa sangat tebal dan mencekik. Rekaman suara yang membongkar rencana pembunuhan perlahan itu akhirnya berhenti berputar. Tetapi gema kengeriannya masih tertinggal di setiap sudut taman. Bau daging sapi impor yang mulai gosong di atas pemanggang barbeku menyengat hidung terabaikan sepenuhnya oleh semua orang. Sang calon investor besar, pria parubaya yang sejak tadi duduk di kursi kehormatannya tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Dia melemparkan bungkusan souvenir berisi foto-foto perselingkuhan itu ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara bantingan yang keras. Dada pria itu naik turun, menahan murka karena merasa harga dirinya diinjak-injak dengan diundang ke dalam sirkus penipuan ini. Dasar penipu tengik. Bentak calon investor itu dengan suara bariton yang menggelegar menunjuk tepat ke wajah suamiku yang masih bersimpuh di atas rumput.
Kamu pikir saya ini orang bodoh yang bisa kamu jadikan badut? Kamu mempresentasikan perusahaan rintisan palsu, berlaga seperti pengusaha sukses. Tapi ternyata kamu hanyalah benalu menjijikan yang hidup dari memeras keringat istrimu sendiri. Lalu berdiri dia menyaksikan bagaimana tubuh angkuhnya hancur berkeping-keping menghantam kenyataan pahit tepat di atas tanah keras di bawah kakinya. Ujung pena emas itu sudah menyentuh permukaan kertas dokumen pemindahan aset. Tinta hitamnya bahkan sudah meninggalkan sebuah titik kecil tepat di atas nama terangku. Seluruh mata di halaman belakang ini tertuju padaku. Menahan napas, menunggu goresan tanganku yang akan meresmikan penyerahan seluruh hasil kerja kerasku kepada laki-laki benalu ini. Suamiku berdiri di sebelahku dengan napas yang memburu karena kegirangan. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang menjijikkan, menguar bersama aroma parfum mahalnya yang kubelikan bulan lalu. Matanya menatap tajam ke arah pena di tanganku. Nyaris melotot saking tidak sabarnya. Di barisan paling depan, ibu mertuaku sudah bersiap-siap untuk bersorak. Sementara perempuan gatal yang menyamar sebagai adik angkat suamiku itu tersenyum penuh kemenangan sambil menyilangkan kakinya yang dibalut gaun ketat. Namun tepat sebelum tanganku mulai menggoreskan tanda tangan, aku berhenti. Aku mengangkat penaku, lalu menutup kembali tutup emasnya dengan bunyi klik yang terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam itu. Tunggu sebentar, ucapku dengan suara yang sangat tenang dan jernih menggemakan suaraku melalui mikrofon yang masih dipegang oleh suamiku. Raut wajah suamiku langsung berubah. Senyum kemenangannya seketika luntur, digantikan oleh kerutan kebingungan dan kilatan amarah yang tertahan. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku, mencengkeram lengan atasku dengan cukup keras hingga kuku-kukunya menusuk kulitku. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanda tangani sekarang. Semua orang sedang menunggu. Jangan membuatku malu di depan calon investor kita. Desisnya tepat di dekat telingaku. Aku menoleh, menatap matanya tepat di pupilnya yang melebar. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dari lenganku dengan gerakan pelan namun penuh tenaga. Aku tahu semua orang sedang menunggu, jawabku sembari tersenyum sangat manis. Senyuman yang tidak mencapai mataku sama sekali. Tapi malam ini terlalu spesial jika hanya diisi dengan penandatanganan dokumen yang membosankan. Sebagai istri yang sangat berbakti, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan kecil. Sebuah hadiah istimewa untuk merayakan kesuksesan suamiku tercinta dan keluarga kita. Aku menoleh ke arah asisten rumah tanggaku yang berdiri tak jauh dari meja hidangan. Perempuan parubaya itu adalah satu-satunya orang di rumah ini yang setia padaku. Yang tahu betul bagaimana aku diperlakukan layaknya sampah oleh keluarga ini saat tidak ada orang lain yang melihat. Aku memberinya anggukan kecil. Dia segera mengerti. Dengan langkah cepat, asisten rumah tanggaku itu mengambil sebuah nampan perak lain dari dapur dan membawanya ke tengah pesta. Di atas nampan itu terdapat 2 cangkir porselen putih berisi cairan teh yang masih mengepulkan asap tipis. Asisten rumah tanggaku menyodorkan nampan itu tepat ke hadapan suamiku dan ibu mertuaku. Apa ini? Tanya suamiku dengan nada tidak sabar dan jengkel. Dia melirik cangkir teh itu dengan pandangan meremehkan. Kita sedang minum sampanye dan anggur mahal. Untuk apa kamu mengeluarkan teh murahan di tengah pesta barbeku seperti ini? Oh, ini bukan teh sembarangan, sayang. Jawabku lembut, melangkah maju dan mengambil salah satu cangkir tersebut. Aku mengaduknya perlahan dengan sendok perak kecil, membiarkan aroma uapnya menguar ke udara. Ini adalah teh kesehatan penenang pikiran. Minuman yang sama persis seperti yang selalu kalian berdua racik, dan hidangkan untukku setiap malam sebelum tidur selama setahun terakhir ini. Kalian berdua pasti sangat lelahkan. Harus repot-repot meneteskan obat penekan saraf ke dalam minumanku setiap hari agar rahasiaku rusak dan otakku melemah. Malam ini gantian aku yang melayani kalian. Silakan diminum. Resepnya 100% akurat sesuai dengan catatan di buku hitam milik Ibu Haning. Keheningan yang terjadi kali ini bukan karena orang-orang sedang menunggu, melainkan karena kebingungan massal. Namun di antara puluhan tamu yang kebingungan itu, reaksi suamiku dan ibu mertuaku adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat seumur hidupku. Wajah suamiku yang tadinya merah padam karena marah seketika berubah menjadi sepucat mayat. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Rahangnya jatuh dan matanya membelalak ngeri menatap cangkir teh di tanganku. Seolah benda itu adalah bisa ular kobra yang mematikan. Di belakangnya, ibu mertuaku termundur beberapa langkah. Gelas anggur di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya terlepas dan jatuh menghantam bebatuan taman.
Pecahan kaca berserakan diiringi tumpahan cairan merah pekat yang tampak seperti darah segar di atas rumput. Kamu apa maksudmu? Obat apa? Jangan bicara sembarangan. Kamu pasti sedang mabuk atau stres karena pekerjaanmu. Teriak suamiku dengan suara yang bergetar hebat. Dia mencoba tertawa untuk mencairkan suasana. Tapi tawa itu terdengar sumbang dan dipaksakan. Dia melirik ke arah calon investor yang kini menatapnya dengan kening berkerut tajam. Bapak, Ibu sekalian, tolong maklumi istri saya. Dia memang akhir-akhir ini sering berhalusinasi karena kelelahan bekerja. Itu sebabnya saya harus segera mengambil alih asetnya agar bisa merawatnya. Berhalusinasi. Potongku cepat. Nadaku kini berubah menjadi seringai dingin yang membekukan udara di sekitarku. Aku meletakkan cangkir teh itu kembali ke atas nampan. Sayang sekali, aku sangat waras malam ini. Dan karena kalian menolak teh buatanku, mari kita beralih ke hadiah kedua. Sesuatu yang akan sangat menghibur telinga para tamu kita. Aku merogoh saku gaunku, mengeluarkan ponselku, dan menekan satu tombol di layarnya. Dalam hitungan detik, alunan musik jazz yang elegan dari pelantang suara raksasa di sudut taman tiba-tiba terhenti. Digantikan oleh suara desis statis yang tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya sebuah rekaman suara meledak memenuhi seluruh penjuru halaman belakang rumahku. Rekaman itu kuambil dari kamera tersembunyi dan penyadap suara yang kuanam di kamar perempuan gatal itu 2 hari yang lalu. Kualitas audionya sangat jernih. Mustahil untuk disangkal. Kapan sih perempuan bodoh itu mati atau masuk rumah sakit jiwa? Mas, aku sudah muak harus sembunyi-sembunyi di rumah ini. Saya batalkan semua niat investasi saya detik ini juga. Dan saya pastikan nama kamu akan masuk daftar hitam di seluruh lingkaran bisnis. Tidak akan ada satu bank atau investor pun yang sudi memberikan uang sepeser pun padamu. Mendengar ancaman mengerikan itu, suamiku mendadak tersadar dari syoknya. Kepanikannya memuncak. Dia merangkak maju seperti binatang buas yang terluka. Berusaha menggapai ujung celana panjang sang calon investor. Pak, tolong dengarkan saya dulu. Pak, ini semua salah paham. Suamiku memohon dengan suara serak dan bergetar. Air mata kepalsuan mulai mengalir di pipinya. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua rekayasa. Istri saya ini gila, Pak. Dia memalsukan semua foto dan rekaman suara itu untuk menjatuhkan saya karena dia cemburu. Semua dokumen bisnis saya asli. Pak, tolong jangan batalkan investasinya. Aku hanya tertawa pelan. Tawa yang sangat dingin dan menusuk tulang. Laki-laki ini benar-benar tidak punya rasa malu. Di saat semua kebusukannya sudah ditelanjangi, dia masih berusaha memanipulasi kenyataan. Namun, aku tidak akan membiarkannya bernapas sedikit pun. Sudah saatnya serangan faktual yang sesungguhnya diluncurkan. Dari arah pintu kaca geser yang menghubungkan taman dengan ruang tengah, seorang pria jangkung melangkah keluar dengan tenang. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi dan membawa sebuah tas kerja berbahan kulit hitam. Itu adalah sahabat pengacaraku. Dia tersenyum sinis melihat kekacauan di depannya lalu mengangguk singkat ke arahku. Maaf, saya sedikit terlambat semuanya. Ucap sahabat pengacaraku dengan suara lantang dan penuh otoritas, langsung mengambil alih panggung. Dia berjalan menuju meja tempat proyektor besar disiapkan lalu menyambungkan kabel proyektor itu ke laptop yang baru saja dia keluarkan dari tas kerjanya. Klien saya nyonya rumah ini tidak sedang berhalusinasi. Justru sebaliknya, dia sangat sadar dan memiliki semua bukti legal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di pengadilan manapun. Layar proyektor raksasa di tengah taman tiba-tiba menyala terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Gambar pertama yang muncul di layar itu membuat napas semua orang tertahan. Itu bukan lagi sekadar foto perselingkuhan. Itu adalah pindaian resolusi tinggi dari buku catatan bersampul hitam milik ibu mertuaku. Layar itu menampilkan halaman demi halaman tulisan tangan ibu mertuaku yang merinci jadwal, dosis, dan reaksi racun penekan saraf yang mereka masukkan ke dalam minumanku. Bapak dan ibu sekalian, silakan perhatikan layar ini, seru sahabat pengacaraku sambil menunjuk ke arah proyektor. Ini adalah jurnal medis harian yang ditulis sendiri oleh ibu mertua klien saya. Jurnal ini ditemukan terkubur di bawah lapisan beton di taman ini di dalam sebuah kotak baja bersama botol-botol cairan kimia berbahaya. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah percobaan pembunuhan berencana dan perusakan organ tubuh dengan sengaja. Ibu mertuaku menjerit histeris melihat buku catatannya terpampang di layar raksasa. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan,
menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, itu bohong. Itu bukan tulisan tanganku. Dia yang menirunya. Teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Namun, teman-teman arisan ibu mertuaku yang berdiri di dekatnya tidak ada satupun yang percaya. Salah satu temannya, seorang wanita parubaya yang memakai kacamata tebal, maju selangkah dan menatap ibu mertuaku dengan pandangan penuh rasa jijik. Kamu jangan mengelak lagi. Aku kenal betul tulisan tanganmu. Desis teman arisannya itu dengan marah. Kamu sering menulis daftar utang arisan dan resep kue pakai huruf tegak bersambung yang bentuknya persis seperti itu. Ya ampun, aku tidak menyangka selama ini berteman dengan seorang pembunuh yang meracuni menantunya sendiri demi harta. Mulai sekarang bayar semua utangmu padaku dan jangan pernah muncul lagi di perkumpulan kita. Ibu mertuaku langsung menangis meraung-raung. Jatuh terduduk di atas tanah karena kakinya sudah tidak kuat lagi menopang rasa malunya. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Belum selesai sampai di situ, sambung sahabat pengacaraku. Dia menekan tombol di laptopnya dan gambar di layar proyektor berganti. Kali ini layar itu menampilkan deretan angka merah yang sangat panjang. Itu adalah rekapitulasi mutasi rekening, tagihan kartu kredit yang sudah menunggak berbulan-bulan, dan bukti-bukti pinjaman uang dari berbagai aplikasi pinjaman daring serta rentenir pasar gelap. Semua dokumen utang itu tercetak jelas atas nama suamiku dan ibu mertuaku. Total utang mereka mencapai angka miliaran rupiah. Aku melangkah maju berdiri tepat di sebelah layar proyektor, menatap wajah suamiku yang kini membeku seperti patung es. Lihat baik-baik angka itu, ucapku dengan suara datar yang mematikan. Selama 4 tahun ini, kalian hidup mewah dengan menghisap darahku. Kalian memaksaku bekerja siang malam sampai lambungku hancur. Sementara uangnya kalian gunakan untuk membayar gaya hidup palsu ini dan membiayai perempuan gatal yang kamu sebut adik angkatmu itu. Suamiku terdiam 1000 bahasa, bibirnya bergetar, matanya menatap kosong ke arah layar proyektor. Dia tidak bisa lagi mengarang kebohongan. Bukti hitam di atas putih itu terlalu kuat untuk dipatahkan. Tapi yang paling fatal dari semua kejahatan bodohmu adalah ini, kataku sambil memberi isyarat kepada sahabat pengacaraku. Gambar di layar proyektor berganti untuk terakhir kalinya. Kali ini menampilkan 2 buah sertifikat tanah dan bangunan secara berdampingan. Yang sebelah kiri adalah foto draft dokumen palsu yang tadi disodorkan kepadaku, lengkap dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah pindaian sertifikat hak milik SHM yang asli. Sahabat pengacaraku merogoh ke dalam tas kerjanya dan mengeluarkan map hijau tebal. Dia menyerahkannya kepadaku. Aku membuka map itu, mengeluarkan sertifikat rumah yang asli, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara agar semua tamu bisa melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah sertifikat asli rumah dan tanah ini, seruku. Rumah ini kubeli dari hasil keringatku sendiri sebelum aku menikah dengan bajingan ini. Perjanjian pranikah kami menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada percampuran harta dan dokumen penyerahan aset yang tadi kamu suruh aku tanda tangani. Aku berjalan mendekati meja tempat nampan perak itu berada. Aku mengambil dokumen palsu yang sudah disiapkan suamiku tadi. Aku menatap lurus ke kedalaman mata suamiku yang membelalah ketakutan. Dengan gerakan pelan, sengaja, dan penuh penekanan, aku merobek dokumen setebal 10 halaman itu menjadi 2 bagian. Suara kertas tebal yang robek terdengar sangat memuaskan di telingaku. Aku merobeknya lagi menjadi 4 bagian, lalu menjadi 8 bagian hingga dokumen itu berubah menjadi tumpukan sampah kertas yang tak berharga. Aku melemparkan sobekan-sobekan kertas itu tepat ke wajah suamiku. Potongan kertas itu berjatuhan menimpa kepala dan bahunya seperti hujan salju yang kotor. Mimpimu untuk merampas rumah ini sudah mati malam ini. Bisikku tajam persis di depan wajahnya. Suamiku tertunduk lesu. Seluruh tenaganya hilang. Dia tidak melawan, tidak berteriak, tidak juga membantah. Dia hanya menunduk menatap sobekan kertas di pangkuannya dengan tatapan kosong. Dia akhirnya sadar bahwa permainan sudah berakhir dan dia kalah telak tanpa memiliki sisa amunisi apapun. Aku membalikan badan kembali menghadap sahabat pengacaraku yang sudah menyiapkan 1 map lagi di tangannya. Aku mengambil map coklat itu lalu menjatuhkannya tepat ke pangkuan suamiku menimpa tumpukan sampah kertas tadi. Itu adalah surat gugatan cerai dan surat perintah pengosongan rumah, ucapku dengan suara keras. Memastikan seluruh tamu dan perempuan gatal yang masih bersembunyi di balik pohon mendengarnya. Mulai detik ini kamu bukan lagi suamiku. Kamu dan seluruh keluargamu yang busuk itu tidak punya hak 1 sentimeter pun di atas tanah ini.
Semua kebohongan kalian sudah terbongkar habis tanpa sisa. Sekarang bersiaplah menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Udara malam yang dingin terasa sangat menyegarkan saat aku menarik napas panjang. Beban berat yang selama 4 tahun ini menindih dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Namun, eksekusi ini belum sepenuhnya selesai. Aku masih memiliki satu kejutan terakhir untuk memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari kubangan kehancuran ini. Penghakiman publik dan sanksi hukum sudah menunggu mereka di depan pagar rumahku. Tumpukan kertas yang kurobek tadi masih berserakan di pangkuan suamiku. Berbaur dengan map coklat berisi surat gugatan cerai yang baru saja kujatuhkan. Halaman belakang rumahku yang mewah kini benar-benar terasa seperti ruang sidang terbuka. Dan seluruh tamu undangan yang hadir adalah juri yang siap menjatuhkan vonis hukuman mati secara sosial. Udara malam yang berhembus terasa sangat dingin, tetapi hawa panas dari rasa malu dan kehancuran membakar wajah orang-orang yang selama ini menginjak-injak harga diriku. Kesunyian yang tadinya mencekam perlahan mulai pecah. Digantikan oleh bisik-bisik tajam, cibiran, dan tatapan penuh kebencian dari puluhan pasang mata. Calon investor besar yang tadi sempat memaki suamiku kini melangkah maju berdiri menjulang di depan suamiku yang masih berlutut lemas di atas rumput. Pria parubaya itu merapikan kerah jasnya dengan gerakan jijik. Seolah berada di dekat suamiku bisa membuatnya tertular penyakit mematikan. "Kamu dengar baik-baik ucapan saya," desis calon investor itu dengan suara berat yang penuh penekanan. "Kamu tidak hanya kehilangan rumah ini, tapi kamu juga sudah mati di dunia bisnis. Saya akan menggunakan seluruh pengaruh yang saya miliki untuk memastikan wajahmu dan nama penipu tengikmu ini tersebar ke seluruh asosiasi pengusaha, bank, dan lembaga pembiayaan di negeri ini. Jangankan untuk membangun perusahaan rintisan, untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga kebersihan pun tidak akan ada yang mau menerimamu. Kamu selesai. Karirmu hancur lebur malam ini juga." Mendengar vonis sosial yang begitu mengerikan itu, suamiku menelan ludah dengan susah payah. Matanya memerah dan bahunya bergetar hebat. Dia menengadah menatap wajah calon investor itu, mencoba merangkai kata-kata pembelaan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada lagi pesona palsu yang bisa dia gunakan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi fakta bahwa dia hanyalah seorang lintah darat yang tak berguna. Calon investor itu mendengus kasar. Lalu membalikkan badannya dan berjalan pergi meninggalkan area pesta. Diikuti oleh beberapa tamu bisnis lainnya yang juga meludah ke tanah sebagai tanda penghinaan. Di sudut lain, penderitaan ibu mertuaku tidak kalah mengenaskan. Teman-teman arisannya yang selama ini selalu menjadi penonton setia setiap kali dia menyombongkan diri, kini berbalik menjadi algojo yang paling kejam. Mereka mengerumuni ibu mertuaku yang masih duduk tersungkur di dekat meja hidangan. Wajah ibu mertuaku sudah banjir oleh air mata dan keringat dingin membuat riasan tebalnya luntur menjadi coretan-coretan hitam yang mengerikan di sekitar matanya. "Mulai besok pagi, aku tidak mau tahu. Semua uang arisan yang kamu pinjam harus lunas," bentak salah satu teman arisannya sambil menunjuk tepat ke dahi ibu mertuaku. "Selama ini kamu berlagak seperti nyonya besar. Memakai perhiasan emas tebal kemana-mana, selalu merendahkan menantumu sendiri yang ternyata banting tulang membiayai gaya hidup palsumu. Sungguh memalukan. Aku sampai merinding membayangkan perempuan tua sepertiga meracuni menantumu sendiri demi merampas hartanya. Dasar nenek lampir tidak punya hati. Tolong jangan begitu, Jeng," ratap ibu mertuaku dengan suara serak yang menyedihkan. Dia mengatupkan kedua tangannya, mengemis di depan teman-temannya. "Itu semua salah paham. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi? Bukti di layar proyektor itu sudah sangat jelas," potong teman yang lain dengan nada melengking. "Kami akan melaporkanmu ke polisi kalau utang-utang itu tidak dibayar besok pagi. Ayo semuanya, kita tinggalkan tempat kotor ini." Berada di sini lama-lama membuatku mual melihat wajah pembunuh berdarah dingin ini. Rombongan ibu-ibu arisan itu pun memutar tubuh dengan angkuh dan melangkah pergi, meninggalkan ibu mertuaku yang meratap histeris sambil memukuli dadanya sendiri. Dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Malam ini, harga dirinya, status sosial palsunya, dan tempat bernaungnya, hukuman sosial telah dijatuhkan dengan sangat telak. Namun, sahabat pengacaraku tidak membiarkan drama ini berhenti di sini. Dia merapikan jasnya, menatapku dengan senyum tipis yang mematikan, lalu melihat ke arah jam tangannya. "Sanksi sosial memang menyakitkan, tapi sanksi hukum jauh lebih mengikat," ucap sahabat pengacaraku dengan suara lantang. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan,
Suara sirene polisi yang melengking memecah keheningan malam dari arah luar pagar rumahku. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru berkelebat menyilaukan, memantul di dinding-dinding rumah dan dedaunan pohon di halaman belakang. Suara decit ban mobil yang mengerem mendadak terdengar jelas, disusul oleh suara derap langkah kaki sepatu bot yang berat dan terburu-buru memasuki pekaranganku. Jantung suamiku seolah berhenti berdetak saat mendengar suara siren itu. Matanya membelalak lebar. Kepanikan yang teramat sangat menyapu seluruh sisa-sisa kesadarannya. Dia mencoba bangkit berdiri, tetapi kakinya terlalu lemas sehingga dia kembali terjatuh ke atas rumput. Dari pintu samping masuklah 4 orang polisi berseragam lengkap didampingi oleh ketua rukun tetangga wilayah perumahanku yang tampak sangat terkejut melihat kekacauan di pesta ini. Sahabat pengacaraku segera melangkah maju menyambut para petugas kepolisian tersebut. Menyerahkan sebuah map berisi salinan seluruh bukti yang tadi kami tampilkan di layar proyektor. "Selamat malam, Pak Polisi," sapa sahabat pengacaraku dengan tenang dan profesional. "Seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya, ini adalah bukti-bukti kuat dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen otentik negara, percobaan penggelapan aset, dan yang paling berat, percobaan pembunuhan berencana menggunakan zat kimia berbahaya yang dilakukan secara bertahap. Para pelakunya ada di depan Bapak sekarang." Petugas kepolisian itu mengangguk tegas setelah membaca sekilas dokumen di dalam map tersebut. Dia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk bergerak. 2 orang polisi bertubuh kekar langsung menghampiri suamiku. Tanpa banyak bicara, mereka menarik lengan suamiku dengan kasar dan memaksanya berdiri, lalu memborgol kedua tangannya ke belakang punggung. Suara besi borgol yang bergemerincing terdengar sangat indah di telingaku. Tunggu dulu, Pak. Ini salah paham. Istri saya hanya emosi sesaat," teriak suamiku dengan suara melengking dan putus asa. Dia meronta-ronta dalam cengkeraman polisi, menoleh ke arahku dengan wajah yang basah oleh air mata ketakutan. "Sayang, tolong cabut laporannya. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong jangan penjarakan aku. Aku ini suamimu." Aku berjalan mendekatinya dengan langkah pelan dan anggun. Aku berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajahnya yang kacau balau. Aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan dia melihat kekosongan dan rasa jijik yang tak terbatas di dalam retinaku. "Kamu bukan suamiku," desisku pelan namun sangat tajam. "Kamu hanyalah pencuri yang tertangkap basah di dalam rumahku. Bawa dia pergi, Pak." Polisi itu langsung menyeret suamiku menuju ke arah depan rumah. Sementara itu, petugas polisi lainnya berjalan menghampiri ibu mertuaku yang masih menangis di tanah. Sebelum polisi itu sempat memborgolnya, aku menahan lengan petugas itu sebentar. "Tunggu sebentar, Pak," ucapku dingin. Aku menunduk menatap wajah ibu mertuaku yang sudah tidak berbentuk itu. "Lepaskan semua perhiasan yang menempel di tubuhmu sekarang juga. Kalung, gelang, cincin, semuanya. Semuanya dibeli menggunakan kartu kreditku. Uang dari hasil keringatku yang selalu kamu hina. Kalian tidak berhak membawa 1 gram pun hartaku keluar dari rumah ini." Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya sambil menangis terseduh-seduh. Tangannya gemetar memegangi kalung emas tebal di lehernya. "Jangan. Ini hadiah darimu. Aku ini orang tuamu. Lepaskan atau aku sendiri yang akan merobeknya dari lehermu," ancamku tanpa belas kasihan sedikit pun. Dengan tangan yang bergetar hebat, ibu mertuaku akhirnya melepaskan satu persatu perhiasan emasnya dan menjatuhkannya ke atas rumput. Setelah perhiasan itu terlepas, polisi langsung memborgol kedua tangannya. Ibu mertuaku nyaris pingsan saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya. Dia diseret berdiri dan dibawa menyusul putranya kesayangannya. "Tunggu, di mana satu tersangka lagi?" tanya sahabat pengacaraku sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru taman. Perempuan gatal yang menyamar sebagai adik angkat suamiku itu rupanya mencoba melarikan diri saat semua orang sedang fokus pada polisi. Namun, dia tidak bisa pergi jauh dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi murahan yang dipakainya. Asisten rumah tanggaku dibantu oleh istri ketua rukun, tetangga berhasil menangkap lengannya saat dia mencoba memanjat pagar belakang rumah. Perempuan itu meronta dan menjerit histeris saat diseret kembali ke tengah taman. Wajah cantiknya kini tampak sangat buas dan penuh keputusasaan. "Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Ini semua rencana laki-laki bodoh itu dan ibunya. Aku cuma disuruh," teriak perempuan itu sambil menangis sejadi-jadinya saat polisi memborgol tangannya. Dia menatapku dengan pandangan mengemis. Mbak, tolong aku.
Aku punya anak kecil yang harus diurus. Anak itu darah daging suamimu. Mbak, tolong lepaskan aku. Mendengar nama anak itu disebut, amarahku yang sejak tadi kutekan kembali bergejolak. Tapi aku menahannya dengan seringai dingin. Anak haram yang kalian sembunyikan dari uangku. Biar dinas sosial yang mengurusnya. Karena ibunya dan ayahnya akan menghabiskan belasan tahun ke depan membusuk di dalam penjara. Polisi akhirnya menyeret ketiga orang itu menuju mobil patroli yang menunggu di luar pagar. Namun sebelum mereka benar-benar keluar dari pekarangan rumahku, aku memberikan perintah terakhir kepada asisten rumah tanggaku. Keluarkan barang-barang mereka. Titahku tegas. Asisten rumah tanggaku mengangguk dengan semangat. Dia berlari ke dalam rumah dan tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa beberapa kantong plastik sampah berwarna hitam berukuran besar. Kantong-kantong itu dilemparkan begitu saja ke halaman depan. Isinya berhamburan keluar. Itu adalah pakaian-pakaian lusuh, kemeja-kemeja usang, dan barang-barang murahan yang mereka bawa saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini 4 tahun yang lalu. Tidak ada tas bermerek, tidak ada jam tangan mahal, tidak ada gaun sutra. Semua barang mewah yang kubelikan untuk mereka telah kusita dan kusembunyikan di kamar terkunci. Mereka diusir dari istanaku hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan barang-barang rongsokan dari masa lalu mereka. Suamiku, ibu mertuaku dan perempuan gatal itu dipaksa berjalan melewati tumpukan pakaian lusuh mereka sendiri. Ditonton oleh sisa tamu yang masih bertahan, ketua rukun tetangga, dan beberapa tetangga sekitar yang keluar rumah karena mendengar keributan. Mereka berjalan tertunduk disorot oleh lampu merah biru mobil kepolisian, menanggung rasa malu dan kehancuran yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Penghakiman publik malam ini telah tuntas. Kerajaanku telah bersih dari hama-hama menjijikan dan aku akan memastikan mereka membayar setiap tetes penderitaanku di balik jeruji besi. Lampu rotator dari 2 mobil patroli kepolisian yang terparkir di depan gerbang rumahku berputar liar menembakkan kilatan cahaya merah dan biru yang menyapu seluruh permukaan jalan aspal. Cahaya itu menyorot bergantian memperlihatkan kerumunan tetangga yang berdesakan di luar pagar. Berita tentang keributan di rumahku menyebar secepat api melahap ranting kering. Puluhan pasang mata warga perumahan kini menjadi saksi bisu kejatuhan paling hina dari orang-orang yang selama ini selalu membusungkan dada dan memamerkan kesombongan palsu mereka. Aku berdiri dengan tenang di balik pilar besar dekat pagar besi otomatis rumahku. Udara malam yang berhembus dingin tidak mampu menembus kehangatan luar biasa yang kini menjalar di dadaku. Sahabat pengacaraku berdiri di sampingku. Bersedekap dengan wajah puas membiarkan para petugas kepolisian menyelesaikan tugas mereka. Sebelum memasukkan ketiga tersangka itu ke dalam mobil tahanan yang sempit, salah seorang polisi berbaik hati memberikan waktu 2 menit, agar mereka bisa memungut pakaian dari tumpukan kantong plastik sampah yang sengaja kulemparkan tadi. Pemandangan di luar pagar itu adalah sebuah mahakarya kehancuran yang sangat indah. 3 manusia yang beberapa menit lalu merasa menjadi penguasa dunia kini berjongkok di atas aspal yang dingin, mengais-ngais tumpukan baju lusuh dan pakaian dalam murahan mereka yang berserakan. Tidak ada lagi gaun sutra yang membalut tubuh. Tidak ada lagi kemeja pantai bermerek. Yang ada hanyalah kepanikan, rasa malu yang membakar hingga ke tulang, dan kenyataan bahwa mereka akan menghabiskan malam ini di balik jeruji besi yang bau dan pengap. Di tengah kepanikan dan rasa putus asa yang mencekik itu, topeng kepalsuan mereka akhirnya hancur berkeping-keping. Aliansi menjijikan yang mereka bangun di atas penderitaanku kini runtuh dan saling memakan korbannya sendiri. Suamiku yang tadinya terdiam tiba-tiba menendang sebuah kaus kusam yang ada di dekat kakinya. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa frustrasi yang memuncak. Dia menoleh ke arah perempuan gatal yang masih berstatus sebagai selingkuhannya itu, lalu meludah tepat di dekat kaki perempuan tersebut. Ini semua gara-gara kamu. Jalang bodoh, bentak suamiku dengan suara serak yang menggelegar. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah. Kalau saja kamu tidak merengek minta dibelikan villa dan barang mewah, kalau saja kamu bisa menjaga mulutmu dan tidak ceroboh menyimpan bukti-bukti sialan itu di bawah tanah, kita tidak akan berakhir seperti ini. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang membuatku masuk penjara. Perempuan itu yang selama ini selalu memasang wajah lugu dan manja, kini menunjukkan wujud aslinya. Dia membalas tatapan suamiku dengan sorot mata yang tak kalah tajam dan buas. Dia berdiri dari aspal, tidak peduli dengan borgol yang mengikat kedua tangannya, dan melangkah maju menantang pria yang selama ini menjadi tempatnya bergantung. Kamu menyalahkan aku, teriak perempuan itu histeris. Suaranya melengking menembus kebisingan malam. Kamu itu laki-laki benalu yang tidak punya apa-apa.
Jangan berlagak seolah kamu korban di sini. Kamu yang berjanji akan menjadikanku nyonya rumah ini. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan gampang ditipu. Nyatanya apa? Kamu tidak lebih dari sekadar parasit miskin yang bahkan tidak bisa membelikan susu untuk anakmu sendiri tanpa mencuri dari dompet istrimu. Diranjang pun kamu payah, apalagi mengurus bisnis. Laki-laki pecundang. Tamparan keras tiba-tiba mendarat telak di pipi perempuan itu. Bunyinya terdengar sangat nyaring. Ibu mertuaku yang sedari tadi menangis tersedu-sedu rupanya ikut terpancing emosinya. Dia maju dan menampar wajah selingkuhan putranya itu dengan sekuat tenaga. Napasnya memburu dan matanya melotot tajam. Jaga mulut kotormu, perempuan murahan. Jerit ibu mertuaku dengan suara bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Kamu yang menggoda anakku. Kamu yang memakai pelet dan guna-guna dari kampungmu supaya anakku mau menghidupimu. Kalau bukan karena kamu, anakku hidup tenang dan makmur dengan istri sahnya. Kamu adalah pembawa sial sampah masyarakat. Tenang dan makmur, kata ibu. Balas perempuan itu sambil tertawa sumbang. Matanya menatap tajam ke arah mantan ibu mertuaku. Ibu jangan pura-pura suci. Siapa yang meracik obat penekan saraf itu setiap malam? Siapa yang menyuruhku meneteskannya kalau ibu sedang malas? Ibu yang paling serakah di sini? Ibu yang punya utang arisan dan pinjaman daring sampai miliaran. Kalian berdua sama-sama iblis. Mereka bertiga saling berteriak, saling mengutuk, dan saling menyalahkan di tengah jalan raya. Disaksikan oleh puluhan tetangga yang kini sibuk merekam pertengkaran menjijikan itu dengan kamera ponsel masing-masing. Polisi yang berjaga sampai harus turun tangan menarik tubuh mereka agar tidak saling menyerang secara fisik. Tontonan ini jauh lebih memuaskan daripada sekadar melihat mereka ditangkap. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana orang-orang yang bersekongkol menghancurkanku kini saling mengoyak daging mereka sendiri demi menyelamatkan diri. Tidak ada kesetiaan di antara para pengkhianat. Saat kapal mereka tenggelam, mereka akan saling menginjak kepala satu sama lain hanya agar bisa bernapas sedikit lebih lama. Tiba-tiba dari arah luar kerumunan warga terdengar suara keributan baru. Dua orang pria berbadan tegap dan berwajah sangar menerobos masuk melewati barisan tetangga. Mereka mengenakan jaket kulit hitam tebal dan menatap tajam ke arah suamiku serta ibu mertuaku. Aku mengenali ciri-ciri mereka dari cerita sahabat pengacaraku. Mereka adalah para penagih utang dari rentenir pasar gelap tempat ibu mertuaku dan suamiku meminjam uang ratusan juta. Berita tentang penangkapan ini rupanya sudah menyebar ke telinga para lintah darat itu. Hei, penipu! Jangan harap kalian bisa kabur dari utang-utang kalian meskipun masuk penjara. Teriak salah satu penagih utang itu sambil menunjuk ke wajah suamiku yang mendadak sepucat mayat. Kami tahu di mana keluarga jauh kalian tinggal. Kalau utang bos kami tidak lunas malam ini juga, kalian tahu akibatnya. Kami akan mencacah kalian di dalam sel nanti. Ancaman nyata dari penagih utang itu akhirnya menghancurkan sisa-sisa kewarasan suamiku. Penjara saja sudah menakutkan. Ditambah lagi dengan ancaman pembunuhan dari rentenir kejam. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan saraf motoriknya. Dia tidak memedulikan lagi harga dirinya yang sudah hancur lebur. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, suamiku melepaskan diri dari pegangan polisi dan berlari menuju pagar besi rumahku. Dia menjatuhkan dirinya, bersimpuh di atas tanah dan mencengkeram erat jeruji besi pagar dengan tangannya yang diborgol. Sayang Nadia, tolong aku. Ratap suamiku dengan suara yang benar-benar hancur dan menyedihkan. Air matanya mengalir deras. Ingusnya menetes menjijikkan. Dia mengemis dari balik celah pagar, menatapku dengan sorot mata penuh keputusasaan. Aku mohon tarik laporannya. Bayarkan utang-utangku sekali ini saja. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Aku rela tidur di lantai garasi asalkan kamu menyelamatkanku dari orang-orang itu. Tolong, sayang, demi masa lalu kita yang indah. Ibu mertuaku yang melihat putranya mengemis ikut merangkak mendekati pagar. Wajah rentanya kini terlihat 100 kali lebih tua dan menyedihkan. Dia menangis sesenggukan, menyembah-nyembah ke arahku dengan kedua tangan yang diborgol. Nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf, nak. Tangis ibu mertuaku dengan suara parau yang nyaris habis. Tolong kasihanilah perempuan tua ini. Ibu tidak akan sanggup tidur di penjara dingin itu. Ibu ada penyakit rematik. Nak, tolong lunasi utang ibu. Rumahmu ini harganya puluhan miliar. Uang beberapa ratus juta tidak akan membuatmu miskin. Kan? Tolong selamatkan kami.
Ibu janji akan pulang ke kampung dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Di belakang mereka, perempuan gatal itu tidak mau kalah. Dia ikut berlutut. Wajahnya yang penuh bekas air mata menatapku dengan memelas. Mbak, aku mohon, Mbak. Anakku masih kecil. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Tolong bebaskan aku, Mbak. Aku rela tidak dapat apa-apa, tapi tolong jangan penjarakan aku. Kasihani anak balita yang tidak berdosa. Mbak mereka bertiga menangis, meratap, dan mengemis belas kasihan di bawah kakiku. Dipisahkan oleh jeruji besi yang kokoh. Udara malam dipenuhi oleh suara rintihan putus asa mereka. Namun, di dalam dadaku tidak ada satupun benih simpati yang tumbuh. Hati nuraniku untuk mereka sudah mati dan membusuk sejak aku membuka kotak baja berkarat di halaman belakangku siang tadi. Aku melangkah maju mendekati pagar besi itu. Aku menatap mata mereka satu persatu. Tatapanku sangat dingin. Sedingin bongkahan es di kutub utara tanpa ada keraguan sedikit pun. Masa lalu kita yang indah? Tanyaku dengan nada datar yang menggema di tengah keheningan. Masa lalu indah yang kamu maksud adalah saat kalian meracuniku setiap malam di meja makanku sendiri. Penyakit rematik. Bagaimana dengan rahimku yang kalian coba hancurkan demi harta ini? Dan kamu berbicara soal anak balita yang tidak berdosa. Sementara kamu dengan sadar merencanakan kematian perempuan lain demi menguasai rumahnya. Kalian bukan manusia. Kalian adalah hama. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma kemenangan yang menguar di udara malam. Aku membenarkan posisi berdiriku, menatap lurus ke arah tiga sosok menyedihkan di balik pagar itu dan memberikan pukulan terakhirku. Silakan saling menggigit, saling menyalahkan, dan saling membunuh di dalam sel kalian nanti. Desisku dengan nada yang sangat tajam dan final. Dan jika kalian mencari belas kasihan, silakan gali kebahagiaan kalian di tempat sampah. Karena di rumahku sampah sudah kubuang. Aku menoleh ke arah polisi yang berjaga. Silakan bawa mereka pergi, Pak. Halaman depan rumah saya harus segera dibersihkan dari kotoran. Polisi-polisi itu mengangguk. Tanpa memedulikan jeritan histeris dan raungan minta ampun dari ketiga orang itu, petugas menarik paksa mereka menjauh dari pagar. Suamiku memberontak. Ibu mertuaku pingsan di tempat. Dan perempuan itu terus berteriak memanggil nama anaknya. Mereka diseret tanpa ampun, didorong masuk ke dalam mobil tahanan yang sempit dan pengap. Pintu mobil ditutup dengan bantingan keras, mengunci mereka dari dunia luar dan dari segala kebebasan yang pernah mereka nikmati. Aku mengangkat tanganku dan menekan tombol pada remote kecil di sakuku. Pagar besi otomatis rumahku perlahan-lahan bergerak menutup. Suara derit besi yang bergesekan terdengar bagaikan alunan melodi kemenangan yang paling manis. Aku berdiri diam, menyaksikan lampu mobil kepolisian itu bergerak menjauh, membawa pergi seluruh penderitaan, kebohongan, dan pengkhianatan dari hidupku untuk selama-lamanya. Saat kedua sisi pagar besi itu akhirnya menutup rapat dengan bunyi dentang yang keras, aku membalikan badan dan melangkah masuk ke dalam rumahku. Malam ini aku akan tidur sangat nyenyak. 1 tahun berlalu, sejak malam penghakiman yang menggemparkan itu, angin sore berhembus lembut menyapu halaman belakang rumahku, membawa serta aroma segar dari bunga melati yang baru saja mekar di sudut taman. Aku duduk bersandar di kursi santai dari kayu jati di dalam gazebo baruku, memegang secangkir teh kamil hangat yang uapnya mengepul pelan. Kali ini teh di tanganku benar-benar 100% teh murni. Teh yang diseduh sendiri oleh tanganku tanpa ada setetes pun tambahan cairan kimia mematikan di dalamnya. Di depanku terhampar sebuah pemandangan yang selalu berhasil membuatku tersenyum lebar setiap kali aku melihatnya. Sebidang tanah yang dulu ditutupi oleh lapisan beton super tebal. Tempat di mana kotak baja berisi kebusukan dan pengkhianatan itu dikubur rapat-rapat kini telah berubah wujud sepenuhnya. Tidak ada lagi tanah galian yang kotor dan berlumpur. Tidak ada lagi hawa gelap yang mencekam perasaanku. Di atas area tanah itu, kini terhampar sebuah kolam ikan koi yang sangat luas, jernih, dan indah. Air terjun buatan berukuran sedang mengalirkan air dengan suara gemericik yang begitu konstan. Menciptakan sebuah ritme alami yang mendamaikan jiwa. Belasan ikan koi berukuran besar dengan warna-warna cerah. Merah menyala, keemasan yang berkilau, hitam pekat, dan putih bersih tanpa noda. Berenang ke sana kemari dengan sangat anggun di balik kejernihan air. Setiap kali aku melemparkan segenggam pelet makanan ke permukaan air kolam, ikan-ikan itu akan berkumpul dan berenang melingkar berdesakan, menciptakan riak ombak kecil yang memantulkan cahaya keemasan dari matahari sore.
Siapa sangka tempat yang dulu dirancang secara rahasia sebagai makam untuk mengubur kewarasanku kini justru menjadi sumber kehidupan dan kedamaian paling nyata di pekarangan rumah ini. Setiap tetes air yang mengalir di kolam ini seolah bertugas untuk mencuci bersih semua rasa sakit, kebohongan, dan sisa-sisa kenangan menjijikkan yang pernah mengotori istanaku selama 4 tahun lamanya. 1 tahun terakhir ini belakangan bukanlah perjalanan yang bisa dibilang mudah untuk dilewati. Setelah malam penangkapan yang dramatis itu, aku harus menghabiskan waktu berminggu-minggu keluar masuk rumah sakit. Dokter spesialis saraf dan ahli penyakit dalam yang secara intensif menanganiku memvonis bahwa aku sangat beruntung karena membongkar konspirasi busuk itu tepat waktu. Jika cairan penekan saraf dari pasar gelap itu terus-menerus masuk ke dalam aliran darahku selama beberapa bulan lagi, kerusakan pada dinding lambung dan saraf motorik di otakku akan menjadi cacat permanen dan mustahil untuk disembuhkan. Aku harus menjalani serangkaian terapi detoksifikasi berat yang cukup menyiksa untuk benar-benar menetralisir dan membuang sisa-sisa racun dari dalam tubuhku. Namun di setiap jarum suntik yang menusuk kulitku dan di setiap rasa mual yang melanda perutku selama masa pengobatan, aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Rasa sakit fisik akibat terapi medis itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rasa lega tiada tara. Karena aku akhirnya terbebas dari rantai parasit-parasit yang selama ini menggerogoti kehidupanku. Seiring dengan membaiknya kondisi fisik dan mentalku, karirku sebagai seorang arsitek justru meroket tajam tanpa ada satu hambatan lagi. Proyek gedung komersial bernilai puluhan miliar yang sempat aku tinggalkan saat rapat di hari penemuan kotak baja itu, pada akhirnya berhasil aku menangkan dengan presentasi susulan yang gemilang. Tanpa adanya lintah LH darat yang terus-menerus menghisap uang hasil keringatku untuk membayar gaya hidup palsu mereka, saldo tabunganku bertambah dengan pesat dan tak terbendung. Aku bahkan baru saja memberanikan diri membuka firma arsitekturku sendiri 2 bulan yang lalu dan klien-klien besar silih berganti berdatangan mempercayakan proyek rancangan bangunan mereka padaku. Aku kembali berevolusi menjadi wanita mandiri seutuhnya. Wanita yang memegang kendali mutlak atas seluruh arah hidupnya sendiri tanpa perlu menundukkan kepala pada siapapun. Suara langkah kaki yang terdengar pelan menginjak bebatuan hias taman membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arah pintu geser kaca dan melihat seorang pria jangkung berjalan menghampiriku. Pria itu adalah sahabat pengacaraku. Orang yang selalu berdiri kokoh membelaku di baris paling depan saat malam penghakiman sosial itu terjadi. Setelan jas abu-abunya yang kaku dan formal kini sudah digantikan oleh kemeja kasual yang santai berwarna biru muda dan celana kain yang sangat pas di badannya. Dia berjalan sambil membawa sebuah nampan kayu berisi sepiring kecil kue bolu kesukaanku dan 1 gelas minuman es teh yang segar. Dia meletakkan nampan tersebut di atas meja bundar kecil di tengah gazebo, lalu menarik kursi dan duduk tepat di sebelahku. Senyumnya sangat hangat. Sebuah senyum tulus yang tidak pernah menyembunyikan niat manipulatif atau kebohongan apapun di baliknya. Selama 12 bulan terakhir, pria inilah yang selalu konsisten menemaniku melewati masa-masa pemulihan di rumah sakit. Mengurus semua dokumen perceraianku yang rumit hingga tuntas tanpa sisa dan memastikanku mendapatkan keadilan hukum yang sepadan di pengadilan. Dari sekadar hubungan pertemanan yang profesional, interaksi kami kini perlahan tumbuh kembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sehat, dan sepenuhnya didasarkan pada rasa saling menghormati yang setara. Dia tidak pernah sekalipun memintaku menjadi mesin pencetak uang untuknya dan aku tidak pernah memandangnya sebagai beban hidup. Udara sore ini entah kenapa terasa sangat sejuk ya. Ucap pasanganku itu sambil menyandarkan punggung tegapnya ke sandaran kursi memandangi ikan-ikan koi yang berenang tenang di kolam. Kue bolu keju ini baru saja kubeli dari toko roti langgananmu di depan perumahan. Sengaja kupilihkan yang komposisinya tidak terlalu manis persis seperti seleramu biasanya. Terima kasih banyak. Jawabku seraya tersenyum lembut, meletakkan cangkir teh kamomilku dan mengambil sepotong kue bolu itu dengan garpu kecil. Rasanya sangat pas di lidah. Manis yang sama sekali tidak berlebihan, berpadu dengan rasa gurih yang memanjakan tenggorokan. Persis seperti harmoni hidupku saat ini. Pria di sebelahku kemudian merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan ponsel cerdasnya. Dia menggeser layarnya beberapa kali, tampaknya sedang membaca sebuah berita atau pesan singkat yang panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan sebuah penyelesaian akhir. Aku baru saja mendapat kabar terbaru dari rekanku sesama pengacara yang hari ini bertugas memantau di pengadilan, ucapnya dengan nada yang sangat tenang, namun syarat akan makna penutup. Kasus pengajuan banding hukum yang sempat diajukan oleh mantan suamimu secara resmi telah ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim tingkat tinggi pada siang hari ini. Aku berhenti mengunyah sesaat,
menelan kue di mulutku dengan santai, lalu mengambil selembar tisu untuk mengelap ujung bibirku. Aku mendengarkan penjelasan itu dengan saksama tanpa mengubah ekspresi wajahku sedikit. Hakim pengadilan tetap menjatuhkan vonis 12 tahun penjara potong masa tahanan tanpa ada keringanan. Lanjut pasanganku. Dia menatap layar ponselnya lagi untuk membaca rincian teks yang dikirim rekannya. Dan hukuman penjara itu sepertinya justru menjadi hal yang paling ringan dari semua penderitaannya sekarang. Rekanku bercerita, kondisi mantan suamimu di dalam sel tahanan sangat mengenaskan dan memprihatinkan. 3 minggu yang lalu, dia terpaksa dilarikan secara darurat ke klinik rumah tahanan karena babak belur parah dihajar oleh sekelompok narapidana lain. Pasanganku tersenyum sinis, menggelengkan kepalanya perlahan. Kau tahu apa penyebabnya? Ternyata para rentenir pasar gelap tempat ibu mertuaku dan mantan suamimu meminjam uang itu memiliki banyak kenalan preman bayaran di dalam blok sel yang sama. Karena mantan suamimu sama sekali tidak bisa membayar tumpukan utang miliaran rupiahnya dari balik jeruji besi. Para lintah darat itu secara khusus menyuruh preman-preman di dalam penjara untuk menagih bunganya dengan menggunakan kepalan tangan dan tendangan setiap hari. Dia sekarang berubah menjadi kurus kering tinggal tulang. Beberapa gigi depannya patah rontok dan dia dihukum harus tidur beralaskan tikar tipis tepat di dekat lubang toilet sel yang sangat bau pesing sambil terus-menerus diancam nyawanya setiap malam. Mendengar rangkuman cerita tentang penderitaan laki-laki bajingan yang dulu pernah tidur di sebelahku itu, aku sama sekali tidak merasakan simpati atau belas kasihan walau hanya seujung kuku. Hatiku sudah sepenuhnya membeku untuknya. Bayangan laki-laki arogan yang dulu selalu membusungkan dada, merendahkanku secara verbal, dan memamerkan barang-barang mewah hasil keringatku, kini harus berakhir hina sebagai samsak hidup di dalam sel penjara yang lembab, gelap, dan kotor. Karma telah datang mengetuk pintunya untuk menagih dengan bunga yang berlipat ganda dan dia harus membayarnya dengan setiap helaan napasnya yang menyiksa. Baguslah kalau begitu, jawabku dengan nada suara sedingin bongkahan es. Biarkan saja laki-laki itu membusuk dan hancur di sana. Itu adalah harga bayaran yang sangat murah jika dibandingkan dengan rencananya yang kejam untuk merusak kewarasanku, menghancurkan rahimku, dan merampas rumah peninggalan ini. Lalu, bagaimana nasib ibu mertuaku yang sangat gila hormat dan serakah itu? Pasanganku mematikan layar ponselnya dan meletakkannya kembali di atas meja dengan bunyi ketukan pelan. Oh, kalau soal nasib ibunya, kisahnya jauh lebih dramatis dari drama televisi murahan. Setelah ditangkap pada malam kejadian itu, karena pertimbangan usianya yang sudah tua renta dan kondisinya yang langsung jatuh sakit-sakitan akibat syok, pihak kepolisian dan kejaksaan sempat memberikan penangguhan penahanan sementara proses persidangan berjalan. Tapi keputusan penangguhan itulah yang justru menjadi awal mula pembukaan gerbang nerakanya di dunia. Pria itu meminum air esnya sebentar untuk membasahi kerongkongan sebelum melanjutkan ceritanya yang menarik. Utang-utang arisannya yang menumpuk dan utang pinjaman daringnya yang berbunga gila-gilaan, akhirnya meledak seketika. Para penagih utang berwajah garang mendatangi rumah kontrakan petak sempitnya setiap pagi, siang, dan malam. Mereka menyita semua barang-barangnya secara paksa. Mulai dari televisi tua sampai panci bekas masak di dapur. Tetangga-tetangganya di kampung yang dulu selalu menjadi korban kesombongannya saat dia memakai perhiasan emasmu kini berbalik mencibir meludahi halamannya, dan akhirnya mengusirnya secara paksa karena seluruh warga merasa sangat terancam dan terganggu dengan kedatangan gerombolan penagih utang. Tekanan sosial dan mental yang bertubi-tubi itu rupanya terlalu berat untuk ditanggung oleh sisa-sisa kesombongannya. Pasanganku melanjutkan. Sekitar 3 bulan yang lalu, wanita tua itu terkena serangan stroke yang sangat parah di jalanan. Separuh tubuhnya lumpuh total sehingga dia tidak bisa berjalan dan saraf pita suaranya rusak membuat dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Karena putra satu-satunya sedang sekarat di penjara dan tidak ada satupun kerabat jauh yang sudi menampung mantan narapidana penipu. Pihak dinas sosial setempat akhirnya memungutnya dan membuangnya ke sebuah panti jompo yang sangat miskin dan terbengkalai di pinggiran kota. Kudengar dari laporan dinas, wanita congkak itu sekarang hanya bisa duduk pasrah di atas kursi roda berkarat yang sudah rusak sepanjang hari. Dia menatap kosong ke arah dinding tembok yang berjamur kotor. Hidup merana hanya bergantung pada belas kasihan perawat magang yang memberinya makan bubur encer sisa. Tidak ada emas, tidak ada kebanggaan, tidak ada kata-kata hinaan lagi yang bisa keluar dari mulutnya. Aku menatap lurus ke arah air mancur buatan di kolam koi itu tanpa berkedip. Wanita tua yang dulu selalu merendahkanku dengan kata-kata tajamnya. Memakiku setiap kali aku pulang larut malam dengan tubuh remuk redam demi mencari uang untuk menutupi utang-utangnya.
kini berakhir cacat lumpuh tanpa harga diri, benar-benar diabaikan oleh dunia dan tidak bisa lagi menyombongkan apapun kepada siapapun. Hukuman yang sangat akurat dan puitis untuk sebuah mulut yang selalu menabur duri di sepanjang jalan kehidupan orang lain. Lalu bagaimana dengan satu orang lagi perempuan gatal yang sangat pandai bersandiwara itu? Tanyaku lagi memastikan ini adalah pertanyaan terakhir yang akan aku ajukan tentang serpihan sampah masa laluku. Maksudmu perempuan berwajah lugu yang menyamar jadi adik angkat itu? Pria di sebelahku mendengus pelan dengan nada jijik. Seolah-olah dia sedang membicarakan sampah organik yang busuk. Setelah dijatuhi vonis hukuman penjara karena terbukti bersalah ikut serta dalam pemalsuan identitas dokumen dan menyembunyikan rencana kejahatan besar, dia kebetulan berhasil bebas jauh lebih cepat karena berkelakuan baik, atau setidaknya begitu yang tertulis di dalam laporannya. Tapi percayalah, kehidupannya di luar jeruji besi penjara sekarang sama sekali tidak lebih baik dari seekor anjing liar yang diburu. Begitu dia melangkahkan kakinya keluar dari gerbang penjara. Lanjut pasanganku. Para rentenir pasar gelap yang ganas itu langsung memburunya tanpa ampun karena mantan suamimu melemparkan semua tanggung jawab utang berdarah itu ke atas nama perempuan itu juga saat persidangan. Dia terpaksa kabur melarikan diri bagaikan buronan dari satu kota kecil ke kota kecil lainnya, sambil pontang-panting membawa anak balita hasil perselingkuhan mereka. Dia tidak berani menetap lebih dari 2 minggu di satu tempat. Tidak berani mendaftar pekerjaan yang layak menggunakan KTP-nya karena sangat takut identitas dan lokasinya terlacak oleh para lintah darat. Kabar terakhir yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik kepolisian, perempuan itu sekarang terpaksa bekerja memeras keringat menjadi buruh cuci pakaian kasar panggilan di sebuah daerah kumuh pinggiran pelabuhan kargo. Dia bekerja mencuci pakaian pelaut belasan jam sehari hanya untuk bisa membeli nasi bungkus murahan dibagi 2 dengan anaknya. Dia hidup dalam ketakutan dan kepanikan. Setiap kali mendengar suara motor, asing berhenti di depan gubuk bedeng kardusnya. Wajah cantiknya yang dulu selalu dia banggakan untuk menggoda suami orang, sekarang dikabarkan sudah hancur mengelupas karena kelelahan kronis, kurang gizi, dan terbakar terik matahari pelabuhan setiap hari. Aku menarik napas lewat hidungku dalam-dalam, sangat panjang. Udara bersih dan segar mengisi ruang di paru-paruku secara maksimal. Tidak ada lagi batu ganjalan di dadaku. Tidak ada lagi rasa dendam, amarah, atau kepahitan yang tersisa untuk dituntaskan. Semuanya sudah impas, lunas tanpa sisa. Buku catatan hutang karma kehidupan itu sudah tertutup rapat, dan dikunci selamanya dengan stempel berdarah penderitaan di atas nama mereka bertiga. Aku menyandarkan sisi kepalaku dengan santai ke bahu tegap pasanganku. Dia langsung merespons gerakan itu dengan melingkarkan lengan kirinya di pundakku, memberikan sebuah pelukan pelindung yang sangat erat dan menenangkan perasaanku. Kami berdua duduk dengan damai dalam keheningan total selama beberapa menit, membiarkan bibir kami terkat dan hanya mendengarkan suara desir angin sore berpadu dengan percikan air dari kolam koi yang tenang. Luka dari masa lalu yang brutal itu mungkin akan selalu meninggalkan bekas goresan tipis di suatu tempat di dalam ingatanku. Berfungsi murni sebagai alarm pengingat untuk tidak pernah sekalipun lagi membiarkan kebaikanku dan kerja kerasku diinjak-injak, dimanfaatkan, atau dihina oleh siapapun di dunia ini. Namun, luka sayatan itu sudah tidak lagi terasa sakit ketika disentuh. Racun saraf mematikan yang dulu dengan sengaja mereka teteskan dan paksa masuk ke dalam tenggorokanku telah berhasil kumuntahkan kembali. Kusiramkan tepat ke wajah mereka bertiga, mengubahnya menjadi cairan asa mematikan yang kini telah melelehkan seluruh masa depan dan kebahagiaan mereka tanpa menyisakan tulang belulang sedikitpun. Aku mendongak sedikit dan menatap pantulan wajahku di permukaan air kolam yang bergoyang pelan. Aku tidak lagi melihat korban penipuan di sana. Wajah yang terpantul itu adalah wajah seorang pemenang yang bangkit dan berhasil bertahan hidup dari upaya pembunuhan yang paling pengecut dan memuakkan. Rumah mewah ini, hamparan pekarangan hijau ini, firma arsitektur yang sedang kubangun, dan seluruh udara bersih yang mengalir di dalamnya kini benar-benar murni menjadi milikku seutuhnya tanpa ada bayang-bayang orang lain. Matahari perlahan mulai bergerak tenggelam di batas ufuk barat, melukis langit senja dengan semburat warna jingga, merah, dan keunguan yang sangat memukau mata. Lampu-lampu taman yang menggunakan sensor otomatis mulai menyala satu persatu dengan bunyi klik yang pelan, menerangi permukaan kolam koi dengan cahaya keemasan buatan yang sangat hangat. Aku menyesap teh kamomilku untuk terakhir kalinya. Merasakan kehangatan yang manis mengalir turun membasahi tenggorokan dan menenangkan perutku. Permainan balas dendam dan penipuan yang sangat mematikan ini akhirnya telah usai sepenuhnya.
Keadilan telah ditegakkan dengan tangan besi tanpa kompromi. Dan kini lembaran hidup baruku yang sesungguhnya benar-benar telah dimulai. Di atas tanah galian bekas kuburan masa lalu ini, aku berjanji tidak akan pernah ada lagi air mata kesedihan yang tumpah yang tersisa dan yang akan terus tumbuh di sini hanyalah kedamaian mutlak yang tak akan pernah lagi bisa dirampas oleh siapapun sampai kapanpun, yeah.